Fa Nenegrem melesat keluar dari jendela yang pecah. Saat itu, dalam benaknya muncul gambaran orang-orang yang dia hargai. Dia tegang hingga pandangannya kabur. Dia berkultivasi dao, berlatih pedang untuk melindungi keluarganya. Jika bahkan ini tidak bisa dia lakukan, apa gunanya hidup kembali sekali lagi? Fa Nenegrem mengarahkan ujung pedangnya ke orang tua yang sedang jatuh. Orang tua itu sedang membentuk segel tangan, berkata dengan terkejut. Masih muda, baru memasuki tahap pembentukan embrio tapi tidak takut serangan spiritual efektifku? Siapa sebenarnya anak ini? Bahkan lebih sulit dihadapi daripada kamu yang di tahap inti void itu. Dia mengaktifkan sihirnya, sebuah pancaran cahaya kehitaman membentuk cakar yang terulur keluar. Fa Nenegrem tetap melesat maju dengan teguh. Sebuah kristal berbentuk pedang berempat sisi menyelimuti untuk melindunginya. Menembus seasap ungu kehitaman, dengan pedang hati dua kutub, dia menusukkan pedangnya ke perut orang tua itu. Pedang menembus langit. Orang tua itu memuntahkan darah. Keduanya jatuh ke tanah, menciptakan ledakan keras, debu beterbangan tebal. Ledakan ini membuat orang-orang di lobi ketakutan. Secara tidak sadar mereka mundur selangkah. Hanya terlihat orang tua itu terlentang di tengah jalan, mulutnya menganga. Fa Nenegrem juga terjatuh di sampingnya, perlahan bangkit. Tangannya memegang pedang yang patah menjadi dua, separuhnya lagi tertancap di dada orang tua itu. Darah mengalir deras. Fa Nenegrem menatap pedangnya yang patah dengan sedih, diam-diam meminta maaf padanya. Lalu pemandangan di depannya perlahan menggelap, gedung-gedung tinggi bermandikan cahaya bintang yang berkelip. Seorang gadis berdiri di samping jendela, seorang sekretaris sedang melaporkan situasi kepada ketua tim. Identitas kultivator jahat itu telah diselidiki dengan jelas. Dia adalah buronan dalam banyak kasus, telah membunuh puluhan nyawa. Di layar, seorang pria bermata ungu sedang menghisap energi berwarna kuning dari seorang gadis yang menangis. Itulah kultivator jahat itu. Setelah energi asal langit dan bumi pulih, dia mengandalkan metode jahat menghisap esensi wanita untuk berkultivasi menjadi seorang ahli. Maung Boyet membaca setiap informasi dalam laporan dengan saksama. Belum lama ini, dia telah menjadi tetua sekte 5 dewa dengan nama Daotawis Muyin Shen Tianhua. Cilang menghela napas, mendongak berkata, jika jejak kultivator jahat ini sudah ditemukan, ada 100 cara untuk menghadapinya. Dia berbalik ke arah Fa Nenegrem yang sedang didorong masuk dengan kursi roda oleh Tim Tien Lam, kedua kakinya dibalut gips. Kamu memang berdedikasi, langsung melompat dari lantai 18 untuk memberinya satu tusukan pedang. Dia menggaruk kepalanya, haha. Saat itu saya tidak berpikir sejauh itu. Tin Fan berdiri di samping berkata dengan serius, kalau Fa Nenegrem tidak turun gunung untuk membantumu, bagaimana mungkin dia bisa terluka? Keduanya saling melotot, amarah membara. Dia buru-buru memanggil kakak seperguruan dan paman guru untuk melerai. Akhirnya, keduanya dengan marah membuang muka. Saat itulah, dia baru perlahan menghela napas lega. Tem Tien Lam dari belakang berkata, kamu jangan khawatirkan orang lain lagi. Dia dengan lembut menyuruhnya beristirahat, dan mengatakan besok akan membawakan sup tulang dari sekolah. Fa Nenegrem mendengar itu dan berterima kasih padanya. Dia dengan gembira berkata, merawat junior memang sudah seharusnya. Hari sudah malam, Tem Tien Lam berjalan sendirian di jalan yang panjang. Dia sampai di samping sebuah mobil mewah. Dua pengawal mendekat. Tem Tien Lam menjadi waspada. Mengamati sekeliling, jendela mobil perlahan turun. Orang di dalam mobil bersuara, kami sudah lelah mencari Anda. Seorang nenek tua yang ramah tersenyum dari dalam mobil. Tuan muda sekte, hamba tidak nyaman turun untuk memberi hormat. Tem Tien Lam. Tuan muda sekte, terkejut dengan kemunculan mendadak nenek tua itu. Nenek tiga, kenapa Anda ada di sini? Nenek tua itu berkata dengan serius, kami tidak tenang, Jati datang untuk melindungi tuan muda sekte. Malam ini mungkin tidak akan damai. Pelelangan akan dimulai tengah malam, bisa bertransaksi dengan uang tunai, bisa juga dengan pertukaran teknik kultivasi. Jimat Taois Agung termasuk teknik kultivasi tingkat tinggi dalam seni jimat, jelas akan menarik banyak kultivator. Banyak orang berbaris panjang di bawah karena ingin mendapatkan teknik kultivasi,
mungkin akan terjadi pembunuhan dan perampokan, menyebabkan banyak orang biasa terluka. Dia berpikir, syukurlah paman seperguruan Tin Fan membantu Nyonya Guru menstabilkan situasi. Kerjasama antara tim investigasi khusus dan kedua belah pihak juga berjalan lancar selama aku terluka. Laptop dilipat. Sekarang tinggal menunggu Esper api suci muncul sendiri. Mao Nguyen melaporkan dengan hati-hati kepada Fango. Pendeta Tao Fuang, jaring langit dan bumi kita sudah siap, pasti bisa menangkapnya. Dia bertanya. Hari ini tanggal berapa? Mao Nguyen menjawab. 18 Oktober. Ada apa? Dia mencoba mengingat apa yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya pada hari ini, merasa ada hubungannya. Serangkaian kejadian muncul di benaknya. Esper api suci. Jangan-jangan Esper api suci adalah gambar pria yang menciptakan bola api muncul. Pintu terbuka, sebuah teriakan terdengar. Kak Kang, Kak Kang. Tin Chuang sambil menangis memeluk kakinya, membuat dia terkejut. Kak Tang, aku rindu sekali padamu. Dia melambaikan tangan memberi isyarat kepada Mao Nguyen. Mao Nguyen menunggu sebentar di luar, lalu dia keluar. Pintu tertutup, dia tanpa pada menatap Tian Chuang sambil tersenyum bertanya. Ada apa? Kenapa kamu terlihat seperti mayat hidup begini? Kamu adalah murid Gunung Longho. Jangan sampai ditertawakan orang. Dia menjawab, Kak Tang, jangan ceramahi aku lagi. Dia menghela napas. Kamu datang ke sini karena Esper api suci Kuach Tian Han, kan? Fango duduk di kursi roda menatap Tian Chuang yang murung. Dia sudah lama menebak hubungan mereka berdua, tetapi tidak menyangka jimat Taois Agung diturunkan oleh Tian Chuang kepadanya. Dia juga berkata ingin melakukan sesuatu yang besar, menyuruh Tian Chuang untuk tidak melacak keberadaannya. Tetapi Tian Chuang benar-benar tidak tahu dia akan menyebabkan masalah sebesar itu, apalagi tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati malam ini. Tian Chuang gemetar marah. Aku punya cara untuk menemukannya, tapi aku tidak berani karena dia adalah sahabat terbaikku. Kak Tang, beritahu aku apa yang harus kulakukan. Hatiku sangat kacau. Dia mendorong kursi roda mendekat, berkata kepadanya, untuk tugas publik, kamu harus melindungi teknik kultivasi warisan sekte. Untuk urusan pribadi, kamu harus pergi menyelamatkan kakak seperguruanmu. Hentikan kesalahannya. Dia dengan serius menunjukkan arah. Pelelangan akan segera dimulai. Jika kamu masih ragu, khawatir semuanya akan sulit diselamatkan. Setelah mendengar itu, Tian Chuang menepuk wajahnya dengan kedua tangan. Kak Tang benar, aku harus mencari Tian Han, menghentikannya sebelum dia menyebabkan masalah yang lebih besar. Dia tersenyum melihat tekadnya, lega melihat dia sudah berpikir jernih. Fango membelalakan matanya. Sebuah bayangan hitam melesat, dia berteriak keras. Hati-hati, Tian Chuang juga segera menghindar ke samping. Mao Nguyen di luar pintu dipukul pingsan. Penyerang yang menerobos masuk tertawa dingin. Pendeta Tao Ti mau kemana? Di sampingnya ada dua orang, satu orang bertopeng, satu lagi wanita berambut pendek. Dia berkata, Pendeta Tao Tian Han telah menyelesaikan urusan besarnya, kalian jangan mengganggunya lagi. Tian Chuang berdiri di depan Fango berteriak, kalian siapa? Dia dengan hati-hati mengamati mereka. Meskipun level kultivasi pemuda itu tidak jelas, tetapi kedua pengikutnya berada di tahap pembentukan embrio. Sepertinya hari ini kita dalam masalah. Pemuda itu tersenyum, Pendeta Tao Fuang, jika Anda sudah berhasil melarikan diri, jangan ikut campur lagi dalam masalah ini. Kami hanya ingin mencari Pendeta Tao Ti untuk berbicara. Gadis di sampingnya berbisik melaporkan bahwa tim investigasi khusus telah mengirim orang. Mendengar itu, tatapannya menjadi serius. Dia menghela napas menatap Tian Chuang dan berkata, jika begitu, kami harus membawa Pendeta Tao Ti pergi terlebih dahulu. Dia memerintahkan bawahannya untuk bertindak. Dari seni Tao berwarna biru tua di tangan gadis berambut pendek, muncul sebuah pisau. Gadis yang berpakaian seperti dokter itu menempelkan pisau ke leher Tian Chuang. Dengan suara boom, dia mengerahkan energi internal kuning yang menyelubungi seluruh tubuhnya. Perisai Fajra menahan serangan, pedang dan pisau sulit menembus. Orang bertopeng menebas ke bawah tetapi tidak ada efek. Dia berkata, Fajra yang tidak bisa dihancurkan,
Ya, kalau begitu, aku akan menebas beberapa kali lagi. Setelah beberapa tebasan pedang, perisai Vajra Tin Chuong juga berangsur-angsur melemah, tidak bisa bertahan lagi. Dia menghancurkan jendela kaca dan melompat keluar. Jika kalian ingin menangkapku, silakan keluar. Jangan libatkan orang lain. Ketiga orang itu segera mengejar, mengikuti perintah pemuda itu. Jangan biarkan dia hidup-hidup meninggalkan rumah sakit. Di halaman rumah sakit, dua bawahan mengepung Tien Chuong. Pemimpin itu berdiri melihat dengan tangan di saku celana, sementara Fangu melihat dari lantai atas. Dia berpikir dalam hati. Mereka hanya mengincar Tien Chuong. Asalkan aku tidak ikut campur, mungkin aku bisa melewati krisis ini. Gambar pedang patah itu kembali muncul di belakangnya. Tapi, bisakah aku benar-benar hanya berdiam diri melihat? Di sisi lain, Tien Chuong kesulitan menghadapi serangkaian gerakan dari kelompok aneh itu. Orang bertopeng semakin sering mengeluarkan jurus. Sepasang sepatu hat tinggi menginjak bahunya. Gadis berpakaian perawat itu mencibir, kedua tangannya memegang pisau menusuk ke arahnya. Hanya tahap pengumpulan roh, tapi bisa bertahan lama di tangan kami. Kamu lumayan juga. Tien Chuong sudah kehabisan tenaga, tidak sempat bereaksi. Kursi roda bergerak bersamaan, mendorong wanita itu menjauh dari lehernya. Orang bertopeng juga terpengaruh. Kursi roda mendarat dengan ringan. Meskipun saya dan pendeta Tao Tien Chuong tidak akrab, tapi saya tidak bisa membiarkannya mati di sini. Fangu kembali muncul di kursi roda, tangannya memegang dua pecahan pedang patah. Pemimpin muda itu berkata, Pendeta Tao Fuang, sepertinya Anda tidak mau menerima tawaran saya. Fangu tidak menjawab. Dia berkata kepada Tien Chuong, ayo bertarung. Dia juga mengangkat dua jimat kuning di tangannya. Melihat orang ini masih belum bertindak, tidak tahu seberapa kuat dia, orang itu menjentikan jari. Dono, Pendeta Tao Fuang serahkan orang bertopeng itu padamu. Menurut perintah, dia mengayunkan pedangnya, seluruh tubuhnya memancarkan warna ungu kehitaman. Anak muda, terakhir kali kita belum menentukan pemenang, mari lanjutkan hari ini. Fangu duduk di kursi roda, menggunakan pedang patah yang telah dia sambung untuk melawan. Meskipun kedua kakinya terluka, dia tidak bisa menggunakan formasi pedang 7 bintang. Namun, dari pedangnya melesat banyak bola cahaya biru. Dia sekarang tidak hanya tahu cara menggunakan formasi pedang 7 bintang. Pria itu dengan sekali tebasan membelah beberapa jurusnya, berkata dengan bangga, hal-hal mewah dan remeh seperti ini sama sekali bukan apa-apa. Kedua pedang berbenturan, dia segera terpental mundur, mengatasi yang keras dengan yang lembut. Fangu melambaikan tangan, Donu terlempar keluar, berguling beberapa kali. Dia berlutut satu kaki di tanah menahan diri, pemandangan yang benar-benar gagah. Dia juga dengan serius mengeluarkan perisai pelindung bagua 2 kutub 4 simbol. Di sisi lain, gadis berpakaian perawat dengan dua tangan memegang belati juga terus mengeluarkan jurus. Tien Chuong masih gigih bertahan. Seekor ular emas bangkit di belakang gadis itu. Pemasangan roh ular spiritual. Sebuah bayangan terpisah dari tubuhnya. Dia mengayunkan pisau menebas ke bawah. Ular emas itu terpotong menjadi beberapa bagian. Bilah pisau dengan cepat melesat lewat. Dia mundur selangkah, melancarkan sebuah jurus ke arah gadis itu. Tidak lagi bercanda, gadis itu dengan serius mendengus. Setelah itu, seluruh tubuhnya melesat ke arahnya. Dia berteriak, sialan! Dua bilah pisau menempel erat di lehernya. Ingin mencabut nyawanya. Tiba-tiba seseorang berteriak, Paman seperguruan Tin Fan, gunakan teknik mengendalikan pedang untuk membunuh langsung. Sebuah aliran energi pedang tajam menembus di depan kedua orang itu, membuat gadis itu terhenti. Dia segera mundur menghindar, lalu dia menyadari itu hanya energi pedang, bukan teknik mengendalikan pedang. Saat ini, Tien Chuong sudah memulihkan energi internalnya. Dia dengan gembira berterima kasih kepada Fangu karena telah berbicara untuk mengalihkan perhatian lawan. Perisai Vajraku sudah kembali, Nona. Ayo kita bertarung 300 ronde lagi. Di depannya ada tumpukan pecahan. Dia menatapnya dengan bingung. Ternyata itu adalah pemuda tadi. Dia mengucapkan permintaan maaf, sekaligus mengeluarkan jurus berwarna merah dari tangannya.
Dada Tian Chuang bersimbah darah segar, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Pemuda itu dengan nada sombong berkata, "Waktu terbatas, mereka tidak bisa terus menyia-nyiakan waktu pendeta Tauti lagi." Tian Chuang memegangi dadanya dan jatuh. Dia dengan kecepatan tercepat mendorong kursi roda mendekati Tian Chuang, bertanya dengan cemas tentang keadaannya. Tidak mengenai titik vital, tidak akan mati. Mendengar langkah kaki, gadis itu berkata, "Banyak orang sudah datang. Mereka semua adalah tentara, bersenjata lengkap, datang satu persatu mengepung. Tujuan mereka pasti untuk menangkap lawan." Gadis itu terkejut. "Tuan muda, tim investigasi khusus sudah datang." Dia tersenyum dan berkata, "Sudah tahu." Dia menatap Van Nenegram, dan Van Nenegram juga tanpa ragu membalas tatapannya. Orang bertopeng itu dipukuli hingga penuh luka, menopang diri dengan pedangnya lalu melangkah maju mendekati dia. Dia wanita itu juga sudah menyiapkan pedangnya, jelas terlihat bahwa orang ini sudah kehilangan akal sehatnya. Pria muda itu berbalik dan pergi. Gadis berpakaian perawat itu memanggilnya kembali. Dia berkata, "Tujuan mereka sudah tercapai, ayo pergi." Kedua orang itu pergi, meninggalkan orang bertopeng itu. Dengan luka berdarah, dia mengangkat pedangnya, dan darah segar menetes ke bawah. Satu rantai besi terbang mendekat, melilit erat kedua tangan dan seluruh tubuhnya. Dua agen khusus mengendalikannya, lalu memukulinya hingga pingsan. Tangannya terkulai, pedangnya jatuh ke tanah dan menancap tegak. Di bawah tekanan tim investigasi khusus, dia berlutut di tanah. Dia melihat pemandangan ini dan berpikir, "Kudengar tim investigasi khusus pernah membentuk tim penindak kultivator sesat, sepertinya mereka ini." Salah satu dari mereka melaporkan, satu kultivator sesat sudah dikendalikan, dan dua kultivator sesat lainnya sudah lari ke rumah sakit. Mereka berpencar untuk mengejar. Mereka melanjutkan laporan pembagian tugas. Tim 1 memblokir pintu masuk, tim 2 masuk untuk menggeledah, diizinkan menembak mati siapa saja yang melawan. Seseorang datang menghampiri dia. "Master Tao Fuong, apakah Anda membutuhkan bantuan pengobatan?" Dia dengan tak berdaya menepuk-nepuk Tian Chuang. Saking sakitnya Tian Chuang sampai menitikan air mata. Orang ini adalah Tian Chuang, Master Tao dari Gunung Longhu, yang memiliki cara untuk menemukan transfigurator suci. "Kalian tolong selamatkan dia dulu," katanya. Dia berpikir lagi. Sepertinya sekarang aku tahu mengapa sebelumnya aku tidak pernah mendengar nama Tian Chuang ini. Lalu Tian Chuang menelan sebutir pil, dan orang-orang berpakaian seragam itu membalut luka-lukanya. Setelah selesai dibalut, dia duduk bersila, mengeluarkan selembar jimat. Lelang transfigurator suci ini kemungkinan akan membuat dunia kultivasi terbongkar di hadapan orang biasa yang pasti akan mengguncang masyarakat. Van Nenegram melihat semuanya, tidak bisa tidak berpikir. Situasi akan semakin kacau, Sekte Yin yang akan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Jimat itu terbakar. Tian Chuang memegang keberadaan transfigurator suci yang secara langsung menentukan keberhasilan atau kegagalan rencana tersebut. Lawan mereka, Sekte Yin yang, demi rencana transfigurator suci, tentu saja tidak akan membiarkan dia hidup. Dia menatap jimat yang terbakar di tangannya, menggertakkan gigi dan berkata, "Tiang Xing, aku minta maaf padamu." Kehidupan berikutnya, jimat itu berubah menjadi seekor burung. Dilepaskan oleh Tian Chuang ke langit, disertai sumpah, "Aku bersumpah akan membalas budimu sebagai seekor sapi atau kuda." Dia terbaring di rerumputan, mendengarkan tim investigasi khusus saling melapor. Tim 1 tetap tinggal untuk melindungi kedua Master Tao. Yang lainnya segera melacak, memberitahu markas besar, dan menggunakan segala cara untuk mengunci jimat itu. Van Nenegram duduk di kursi roda, menatap langit. "Lepaskan burung hijau itu, kamu sudah aman?" Tian Chuang memegangi wajahnya, air mata mengalir, mendengar Van Nenegram berkata, "Setelah selesai menangis, mari kita tunggu hasilnya bersamaku." Mang Muyet dengan hati-hati melapor kepadanya, "Master Tao Fuong, transfigurator suci sudah tertangkap, kami sedang bersiap untuk menginterogasinya." Dia meminta Mang Muyet untuk mengantarnya. Di ruang interogasi, sebuah lampu menyoroti orang yang duduk di tengah ruangan. Dia berdeham,
Silakan tanyakan apa saja yang ingin kalian ketahui. Dengan wajah kurus dan rambut beruban, dia berkata, "Oh, seluruh tubuhku terluka parah, waktuku tidak banyak lagi. Kalian tidak perlu membuang tenaga untuk menyiksa. Aku akan memberitahu kalian situasi. Spesifik lelang jimat Master Surgawi, Van Nenegram, Manguyat, dan Kailing melihat ke bawah ke arah narapidana itu dari ruangan kaca. Dia mengeluarkan sebuah bungkusan dari dalam dadanya. Tidak ada lelang sama sekali. Dia menyalakan sebatang rokok. Wajah kurusnya menunjukkan ekspresi kesedihan. Dia berkata, "Meskipun aku adalah pengkhianat Gunung Longhu, aku tidak mungkin menyerahkan jimat Master Surgawi kepada kultivator sesat. Mengenai manual teknik kultivasi yang akan digunakan sebagai alat tukar, aku sudah menyerahkannya kepada pendeta tahu terpercaya. Selanjutnya, mereka akan menyebarkan teknik-teknik ini melalui internet." Dia, Van Nenegram, mendengarkannya dengan serius. Kailing segera memerintahkan, "Hubungi lembaga pengelola jaringan untuk memantau semua situs web." Pria itu dengan tenang berkata, "Energi primordial kembali ke bumi, mengapa tidak membiarkan semua orang berkultivasi?" Dia menambahkan, "Aku hanyalah pelopor, setelah ini pasti akan ada orang lain." Kailing memotong perkataannya, "Cukup, segera kendalikan dia, harus diawasi dengan ketat." Pria itu tersenyum lebar, "Tidak perlu membuang tenaga, waktuku sudah tiba." Rokok di tangannya perlahan terjatuh. Titian Chuang pasti baik-baik saja, kan? Mengapa burung hijau yang baru saja mencariku itu berlumuran darah? Rokok itu jatuh, beberapa helai bulu merah muncul. Dia terkulai di kursi, rokoknya masih menyala setengah. Terdengar ketukan di pintu. "Bajingan ini!" Kailing segera memerintahkan, "Umumkan berita bahwa transfigurator suci telah meninggal, harus segera memulihkan ketertiban. Dan semua praktisi kultivasi yang masih berkumpul dan membuat onar di luar, tangkap semuanya, penjarakan semuanya." Van Nenegram diam-diam menatap Guo Tianxing yang terkulai di ruang interogasi. Teknik kultivasi yang dia, Van Nenegram, latih di kehidupan sebelumnya ternyata memang disebarkan oleh transfigurator suci. Dia, Van Nenegram, sedikit sedih. Mencuri yang suci, memberikannya kepada semua makhluk hidup. Meskipun sudah tak berdaya, wajah Guo Tianxing masih menunjukkan senyum tenang dan puas. Dari satu sisi, dia memang pantas dengan gelar transfigurator suci. Transfigurator suci telah meninggal, tetapi kekacauan yang disebabkannya masih belum mereda. Namun, di bawah penumpasan terpadu mereka, para praktisi Dao yang memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat onar juga tidak bisa berbuat banyak. Banyak orang sedang bertarung di permukaan sungai. Setelah pertempuran ini, Paman Guru Jingyun mengatakan tidak cocok dengan kekotoran dunia fana, lalu segera kembali ke gunung untuk menunggu gurunya keluar dari kultivasi terpancil. Sementara itu, dia, Van Nenegram, tetap di kota untuk memulihkan diri dari luka, berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melatih tubuhnya. Di Institut Penelitian Daocheng milik tim investigasi khusus, bibi guru sudah mengaturkan pekerjaan lain untuknya. Dia, Van Nenegram, tersenyum canggung. Duduk di kursi roda membiarkan Manguyit mendorongnya jalan-jalan. "Maaf sudah merepotkanmu meninggalkan pekerjaan untuk melakukan ini denganku." Manguyit berbisik, "Tidak apa-apa, bisa berjalan-jalan bersamamu. Master Tao Fuang, di sini sudah seperti satu-satunya liburanku bulan ini." Kedua orang itu berjalan di bawah sinar matahari. Dia, Van Nenegram, berterima kasih kepadanya. Tiba-tiba, telepon berdering. Dia memegang telepon, melihat nama yang tertera. Lalu seolah disambar petir, kakak seperguruan mengirim pesan akan segera tiba, disertai emoji lucu. Emoji-emoji lain juga muncul satu persatu. Van Nenegram memegangi kepalanya, diam-diam melihat tumpukan pesan sebelumnya. Kakak seperguruan dan adik seperguruan akan menggantikan paman guru turun gunung untuk menjaga guru. Pasti paman guru baru saja kembali dari Gunung Zhongnan dan sudah menceritakan kisahnya kepada mereka. Sebuah suara terdengar, mengejutkan dia. "Master Tao Fuang, kita sudah sampai." Tiga tetua yang mewakili Gunung Longhu, Gunung Maoshan, dan Gunung Gezhou telah tiba. Dia duduk di kursi roda, memberi hormat dengan sopan. Junior ini menghormati para Master Tao.
Bahkan para master dari 3 sekte Jimat juga sudah tiba. Seorang profesor melangkah maju, tersenyum ramah. Master Tao Fu Wong sudah datang, mari kita mulai rapatnya. Topik hari ini adalah pemulihan energi primordial langit dan bumi. Mendengar topik ini, mata Fa Nenegrem berbinar. Sebuah layar besar menampilkan 3 gambar. Galaksi Bima Sakti, sebuah planet, dan seseorang. Profesor itu mulai berbicara. Setahun yang lalu, kami melakukan ekspedisi ke bulan. Ini bisa dibilang sebagai tindakan besar bangsa. Selama ekspedisi awal, kami menemukan sesuatu yang sulit dipercaya. Fa Nenegrem mendengarkan dengan penuh perhatian. Selanjutnya akan diputar rekaman video rahasia. Ini adalah video yang direkam sebelum malam pemulihan energi primordial, yaitu malam tahun baru Imlek ketika kabin terkunci dan meledak. Ini juga yang kami dapatkan dari bulan. Seorang gadis abadi cantik mengenakan gaun panjang bercahaya muncul. Malam ini, malam apa? Insan kembali, betapa gembira. Betapa tak terhingga gembiranya. Gadis dengan rambut panjang berwarna jok biru, mata biru yang sangat indah, sungguh cantik. Para master Tao yang melihatnya semua berseru. Pada diri gadis abadi itu tampaknya terpancar energi primordial, bahkan melalui layar pun dapat dirasakan betapa menakutkannya tingkat kultivasinya. Di tengah gumaman para master Tao, Fa Nenegrem juga sangat terkejut. Pada gadis abadi itu adalah pakaian abadi kelas surgawi. Siapa sebenarnya dia? Profesor itu berdeham beberapa kali. Dia mengumumkan, gadis abadi ini kami temukan saat ekspedisi ke bulan, saat itu dia masih tidak sadarkan diri. Setelah itu, kami, termasuk Mang Wuyet, naik ke bulan untuk meneliti. Mereka semua mengerumuninya untuk memeriksa, hingga membawanya kembali ke bumi. Setelah rapat, Mang Wuyet kembali mendorong kursi roda untuk mengantar dia keluar. Dia mengingat kembali malam tahun baru Imlek. Hampir setiap keluarga beribadah kepada langit dan bumi. Mungkinkah gadis abadi ini terbangun karena itu, sekaligus membangkitkan energi primordial bumi? Dia mengenang kembali gambar gadis itu di bulan. Apa sebenarnya yang disembunyikan? Mengapa gadis abadi itu bisa membawa energi primordial? Dan lagi, mengapa dia selalu merasa gadis abadi itu sangat mirip dengan kakak seperguruannya? Di bawah sinar matahari yang menyengat, sebuah suara memanggilnya, Master Tao kecil Fuang. Dia terkejut berbalik, ternyata Profesor Ma yang berbicara kepadanya, saya sudah lama menunggumu, mari kita bicara di kantorku. Kedua orang itu masuk ke kantor Profesor Ma. Dia mencari sesuatu sambil berkata, saya dengar Kailing adalah bibi gurumu, istri saya adalah sahabat baiknya selama bertahun-tahun. Hari ini, kamu sudah datang sebagai seorang tetua, tentu saja saya harus memberimu sesuatu yang bagus. Profesor Ma dengan senang hati membawa keluar sekotak pedang. Saya mendapatkan sebilah pedang ini dari seorang teman sekolah, coba kamu lihat bagaimana. Fa Nenegrem terkejut melihat kotak pedang yang diserahkan. Dia memasukkan kata sandi, lalu berkata, ini adalah salah satu hasil penelitian. Dia tampak sedikit menyesal. Pedang ini tidak bisa ditingkatkan karena biaya produksinya terlalu tinggi. Profesor Ma meletakkan kotak pedang di atas meja. Ini terbuat dari bahan komposit. Biaya pembuatannya lebih dari 3.000 per gram. Dia berpikir dalam hati. Apakah aku sedang mencabuti bulu domba dari tubuh negara? Ya? Saat tutup kotak terbuka, seberkas cahaya memancar keluar, dia pun sangat terkejut. Sebilah pedang panjang yang sangat indah tergeletak rapi di dalam kotak. Dia memegang pedang itu, mengusap bilahnya dengan 2 jari. Fa Nenegrem dengan serius menguji pedang itu. Esensi sejati mengalir dengan sangat lancar. Pembuatnya bahkan sudah memperhitungkan tingkat pertumbuhan esensi sejati kultivator. Ketajaman ujung pedang itu berkilat di matanya. Sayangnya, tidak ada sedikit pun aura spiritual, tidak ada efek untuk berkultivasi, hanya bisa digunakan untuk berkelahi. Fa Nenegrem menoleh bertanya kepada Profesor Ma. Apa nama pedang ini? Dia memasukkan tangannya ke saku celana. Belum ada nama, bagaimana kalau kamu memberinya nama? Dia tersenyum menatap pedang itu. Kalau begitu, sebut saja ia tanpa roh. Keesokan harinya, matahari bersinar. Paman guru Jingyun bersandar di sayap pesawat.
Sementara Mang Buyet menopang dagu. Dengan wajah kagum, dia berkata, "Tidak disangka gadis abadi bisu secara pribadi datang untuk merawat Master Tao Fuong. Sungguh manis." Dia, Fan Nenegrem, tertawa terbahak-bahak sambil menggaruk wajahnya, tidak tahu harus menjawab apa. Dia, Fan Nenegrem, tidak menyangka Paman Guru Jingyun akan mengaturkan pesawat untuk kakak seperguruannya. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia ingin mengambil hati guru dengan membina hubungan kakak seperguruan dengan guru? Memikirkan ini, dahinya pun berkeringat. Taktik ini benar-benar lihai. Rambut panjangnya berkilau indah, sosoknya montok dan proporsional. Kakak seperguruan Fine Nenegrem muncul dengan kacamata hitam modis, menyeret Cooper berjalan mendekat. Dia tersenyum melambaikan tangan memanggilnya, sementara dia berjalan mendekat dengan kesal. Dia mendorong kacamata hitamnya ke atas, menatapnya dengan marah. Van Nenegrem buru-buru menjelaskan, "Kakak seperguruan, aku sungguh tidak apa-apa, mungkin besok lukanya sudah sembuh." Dia tidak peduli, lalu berbalik mengucapkan terima kasih kepada Mao Nguyet. Mao Nguyet juga tersenyum membalas, "Tidak perlu sungkan, ini adalah tugasku." Dia tahu dia sedang marah, jadi dia harus membujuknya. Dia segera berbalik memujinya. "Kakak seperguruan juga sudah mulai memakai riasan, ya? Begitukah?" Tiba-tiba, suara nyaring terdengar hingga membuat rambut keduanya tertib ke samping. Rekanan Taoist Fine Nenegrem memang orang yang berbakat, leluhur sekte telah muncul. "Cepat ikut saya kembali, menyelamatkan gunung seperti menyelamatkan nyawa." Faluyen Tu melangkah maju dengan gembira, meninggalkan muridnya dan kedua koper di belakang. Wan Huyen berdiri di depan Fine Nenegrem, menatap waspada orang di depannya. Adegan itu seperti induk ayam yang melindungi anak ayamnya saat menghadapi babi hutan. Van Nenegrem berpikir sambil bertanya, "Pendeta tahu ini adalah..." Mendengar suaranya seperti orang sekte Wanshu, jangan-jangan Master Taoist dari sekte pedang Shushan? Orang yang bertubuh bulat itu menyipitkan mata memperkenalkan diri melalui kacamata. Karena terlalu bersemangat dia lupa memperkenalkan diri. "Saya adalah Faluyen Tu dari sekte pedang Shushan. Kali ini datang khusus untuk mencarimu." Dia juga membalas salam dengan hormat. Dia penasaran mengapa sekte pedang mencarinya. Sinar matahari menyinari gedung-gedung bertingkat. Di dalam mobil, Faluyen Tu terus berbicara tanpa henti. "Van Nenegrem, sekte pedang kita sekarang sepenuhnya mengandalkan kamu." Dia berkata dengan rendah hati. Master Taoist bercanda. Sementara Wan Huyen membelalakkan matanya, duduk di belakang makan camilan. Setelah percakapan singkat, akhirnya dia mengetahui tujuan Master Taoist Faluyen Tu mencarinya kali ini. Sebelum energi asal langit dan bumi terputus, sekte pedang telah mengadakan ujian bernama 72 pedang. Setelah energi asal langit dan bumi pulih, ujian ini kembali dibuka. Menurut catatan dalam kitab suci sekte pedang, hanya melalui ujian ini seseorang dapat menguasai teknik pedang seutuhnya. Masalahnya adalah hingga saat ini, jangankan melewatinya, bahkan satupun murid sekte pedang belum ada yang bisa memasuki ujian ini. Van Nenegrem menggaruk kepalanya mengakui bahwa kultivasinya masih dangkal. "Saya khawatir jika pergi pun belum tentu bisa melewatinya." Matanya berbinar, mengacungkan jempol. "Kenapa tidak bisa? Van Nenegrem, kamu adalah tokoh terkemuka dari kultivator pedang era baru, tulang belulang, dan fisik pedangmu adalah seorang pendekar sejati." Kata-katanya memenuhi layar. Van Nenegrem sangat marah sampai wajahnya memerah dan membiru. Dia memeluk kedua lututnya. Junior ini sungguh tidak bisa menolak, tapi bisa mencoba sekali. Mungkin setelah 2 hari lagi, jika kedua kaki sudah sembuh total, saya bisa berangkat menuju gerbang pedang. Dia sendiri sangat tertarik dengan kesempatan ini karena teknik pedang terbang sekte pedang selama ribuan tahun telah diidamkan banyak orang namun tidak tercapai. Faluyen Tu berkata dengan murah hati, "Itu mudah, kebetulan saya membawa obat suci sekte." Namun, Van Nenegrem menolak. "Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, luka sekecil ini tidak sulit untuk pulih." Dia tetap bersikeras bahwa meskipun kakinya terlihat serius, pemulihannya tidak sulit. Hanya dengan memanfaatkan kesempatan ini untuk melatih otot dan tulang, saya bisa melangkah maju 1 tingkat. Sebuah tangan terulur mencubit telinganya.
Bisu mencubit telinganya seolah sedang mengancamnya. Masih berani menyebutkannya. Apa kamu tidak memikirkan kedua kakimu lagi? Saking sakitnya, dia sampai berlinang air mata, buru-buru mengakui kesalahannya. Murid-murid kecil di belakang berbisik ke telinga Fa Luyentu. Guru, jangan-jangan Master Taoist Fa Nanagrem dan Bisu. Apakah Anda peri wanita? Dia mengelus dagunya. Saya mengerti. Saat sedang berjalan, seseorang memanggil. Apa yang kamu katakan? Mao Nguyen yang duduk di kursi penumpang buru-buru menoleh dan berkata, Master Taoist, apakah kaki Anda bisa pulih sekarang? Saya baru saja menerima kabar. Sebagian dari tim kita diserang oleh kultivator jahat. Korban luka sangat banyak. Pengumuman ini membuat mereka berdua tiba-tiba berhenti. Sebuah pesawat terbang melintas di langit. Mao Nguyen melaporkan situasi kepada Fine Nenegram. Master Taoist Wang, kultivator jahat itu berasal dari kultus 5 dewa, sekarang mereka sudah melarikan diri ke pulau. Dia berkata dengan serius. Mereka mengandalkan ratusan sandera di tangan mereka. Mengatakan ingin bernegosiasi dengan pemerintah mengenai tatanan dunia kultivasi. Setelah mendengar itu, dia juga bertanya balik dengan serius. Kultus 5 dewa, saya khawatir mereka punya tuntutan lain. Mao Nguyen ketika melihat pengumuman itu sedikit terkejut, marah sampai gemetar. Mereka menuntut Anda dan ketua tim untuk bernegosiasi, jika tidak setiap 3 menit mereka akan membunuh satu sandera. Saat ini mereka sudah mulai membunuh sandera. Mendengar kabar itu, dia langsung berkata, saya mengerti. Kakak seperguruan bisu mengambil obat dari botol, dengan cekatan mengolaskannya ke kaki Fa Nanagram. Mo Yinshan mati di tanganku. Mereka menyuruhku datang kecuali jika mereka ingin membalas dendam dan menunjukkan kekuatan mereka. Nanti aku akan melindungi kakak seperguruan dan mengulur waktu. Semuanya tetap tenang. Kakak seperguruan lakukan saja begitu. Dia berpikir lagi. Jika transmuter suci hanya membuat masalah, maka kali ini adalah provokasi kultus jahat terhadap pemerintah. Baru kultus 5 dewa yang berani bertindak sembarangan seperti itu. Pantas saja di kehidupan sebelumnya aku ditangkap oleh sekelompok orang. Dia berkata kepada kakak seperguruan bisu. Selama aku mengeluarkan efek obatnya, kedua kakiku akan pulih sepenuhnya. Nanti kamu tinggal tunggu aku di kamp. Ini tidak perlu kamu ikut campur. Dia langsung berdiri. Fa Nanagram terkejut. Dia berbicara langsung kepadanya. Aku ikut kamu. Melihat dia begitu gigih, dia tidak menghalangi lagi. Baiklah, kita pergi bersama. Pesawat mendarat di atap gedung tinggi. Di dalam ruangan, semua orang sedang berdebat. Semua tempat di pulau sudah diblokir. Tim elit sudah siap bertempur, 15 menit lagi bisa sampai. Berkoordinasi dengan keunggulan jumlah personal dan daya tembak, pasti bisa menangkap musuh. Musuh mudah dihadapi, tapi tetap harus melindungi keselamatan sandera. Jiling mengamati dalam diam, berpikir dalam hati, ratusan sandera, jelas sudah direncanakan dengan matang. Tapi berdasarkan prinsip pertempuran tim, sama sekali tidak bisa menyerah, apalagi membiarkan mereka lolos dari sini. Sebuah seruan madam, membuatnya menoleh. Tang, dia masuk bersama bisu, Mao Nguyen, dan Fa Luyentu. Dia langsung bertanya, bagaimana situasi saat ini? Dia juga menyampaikan situasi yang tidak terlalu bagus. Pihak lawan memiliki beberapa bawahan tahap intivoid dan ratusan kultivator jahat. Masalah terpenting adalah mereka menyandera, singkatnya kita terikat. Fa Nanagram menawarkan diri untuk pergi sendirian. Lagi pula dia memiliki kultivasi yang bisa mengulur waktu. Jiling menepuk bahunya berkata, sekarang bukan saatnya bicara perasaan. Jiling berkata dengan serius, pihak lawan ingin kita semua pergi, apalagi jika dengan nyawanya bisa ditukar dengan keselamatan dua sandera, pengorbanannya juga berarti. Seseorang dengan tergesa-gesa berlari masuk sambil memegang laptop. Ketua tim intelijen sudah membalas kultivator jahat, setuju untuk melakukan panggilan video dengan kita. Jiling mengangguk. Biarkan saya lihat apa yang ingin mereka lakukan. Semua orang menunggu karyawan wanita itu terhubung. Sudah diketahui identitas pihak lawan, sudah dikonfirmasi berdasarkan dokumen yang berbicara dengan kita adalah Shui Rushen,
pemimpin kultus 5 dewa. Melihat orang yang muncul di layar, sebuah suara terdengar. Tentu saja tidak sembarangan mencari orang untuk menipu orang tua ini. Orang itu tertawa sinis. Ketua tim Jiling, saya kira jika Anda tidak muncul dalam video ini, kami akan membunuh semua orang di sini. Mendengar itu, Fai Nenegram, Bisu, dan Fai Luyentu sedikit terkejut. Jiling tidak mau kalah membalas. Jika Anda sungguh percaya diri, mengapa Anda percaya diri menghadapi kami? Mengapa Anda menculik warga sipil tak bersalah? Shui Rushen di depan layar berkata kepadanya, Anda salah. Manusia dilahirkan untuk menanggung dosa? Ya. Dia tertawa angkuh. Mati di tangan saya adalah takdir mereka. Jiling menghela napas. Setuju, 3 jam lagi saya akan tiba di sana, tapi kalian harus segera menghentikan pembunuhan sembarangan ini. Pihak lawan juga setuju. Jika 3 jam lagi kalian tidak muncul, saya akan membunuh mereka satu persatu di depan kalian. Sekarang saya ingin bertemu kultivator pedang yang berani itu, yang berani membunuh adik angkat saya. Fai Nenegram angkat bicara. Saya di sini. Bajingan cabul itu saya yang bunuh. Jika senior ingin balas dendam, cari saja saya. Kenapa melampiaskan kemarahan pada orang lain? Apalagi, saya tidak hanya berani tapi juga baik hati. Nanti, saya akan melakukan upacara ritual gratis untuk senior. Bagaimana? Shui Rushen tertawa terbahak-bahak. Sangat berwibawa. Kamu telah membunuh adikku. Jika kamu takut, kamu tidak perlu datang. Nanti saya sendiri yang akan mencarimu. Fai Nenegram menggaruk telinga. Takut? Tidak sampai begitu. Saya harus pergi dengan tangan kosong atau harus diikat. Dia bersiul dengan sinis. Bagaimanapun juga saya adalah kultivator pedang. Jika tidak sengaja melukai senior, saya khawatir senior tidak akan punya muka lagi di dunia kultivasi. Suara tawa pihak lawan terdengar dari layar. Haha, anak kecil hanya pandai membual. Ya, kamu datang saja dengan pedangmu. Dia juga meminta 2 orang yang berdiri di sampingnya untuk berlutut. Bawa juga mereka. Dia bilang dia juga tidak perlu takut apa-apa. Kedua orang itu berdiri di depan Fai Nenegram. Hai Empia, Fai Luyentu dari sekte pedang, nanti pasti akan merasakan. 3 jam lagi, jika kalian tidak muncul di hadapan saya, hari ini semua orang di pulau ini harus mati. Manusia biasa yang berani ikut campur urusan dunia kultivasi akan celaka sendiri. Setelah kata-kata angkuh itu, layar tiba-tiba gelap. Fai Luyentu mengacungkan jempol, memuji strategi provokatifmu. Fai Nenegram menggaruk kepala sambil tertawa. Untungnya Master Taois cepat beraksi, jadi ada 4 orang lagi yang naik ke pulau. Hanya Jiling yang dengan tenang berpesan. Semuanya bersiaplah. Saat berbalik meninggalkan ruangan, dia tidak lupa berpesan. Tadi saya sudah melaporkan tambahan setengah jam, cukup untuk tim tempur dan sekte-sekte besar di kota untuk bersiap. Fai Luyentu mulai menyimpulkan. Tim tempur dan sekte-sekte besar, bukankah para senior tahap inti Void? Kultivator jahat ini juga tidak bodoh untuk langsung berhadapan. Dia menjawab, para senior datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran sebelumnya, kebetulan saja bertemu masalah ini. Dia bertanya kepada kedua orang itu. Tapi apakah kita menggunakan ahli untuk menyerang? Ada kemungkinan berhasil. Master Taois Fai menghela napas. Meskipun itu ahli tahap inti mas pun sulit, tapi bisa memastikan mengalahkan begitu banyak kultivator dalam sekejap mata. Apalagi, saat ini yang bisa menembus tahap inti mas maka alam pencerahan daunnya terlalu tidak normal. Dia tersenyum canggung menggaruk wajahnya. Master Taois Fai Luyentu benar, saya terlalu naif. Gunung Jongnan adalah gunung yang menjulang tinggi. Kultivator tahap inti mas memang ada, tapi mungkin sudah tidak sempat lagi. Di kaki gunung, Jingyun dan Kai Wen sedang menyalakan api untuk memasak nasi. Dia menerima pesan dari Fai Nenegram. Kultus 5 dewa adalah sekte jahat yang dulu itu. Bukankah kakak seperguruan Bisu dan Fai Nenegram sedang dalam bahaya? Sebuah suara bergema dari dalam gua. Harum sekali. Kakak seperguruan sudah selesai memasak. Ya, seseorang meregangkan badan dengan santai. Jingyun melihatnya lalu bertanya. Kenapa keluar tanpa bicara? Dia menjawab bahwa dia juga tidak tahu, tiba-tiba merasa gelisah di hati.
Jeti terpaksa keluar dari kultivasi. Tang Wontu melihat seseorang lalu bertanya, "Gadis ini murid dari mana?" Dia membelalakkan matanya. Melihat kemiripan Jiling pada gadis yang sedang memasak itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, bagaikan petir di siang bolong. Tang Wontu mengguncang bahu gadis itu dengan gemetar, tergagap-gagap. "Kamu Xiao Wen? Xiao Wen, bukan?" Lalu dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Tang Wontu terdiam, perlahan berkata kepadanya, "Xiao Wen, ayah adalah ayahmu. Mungkin kamu belum pernah bertemu ayah." Dia memegang tangan Xiao Wen, wajahnya terlihat malu-malu. "Biarkan ayah mandi dulu, nanti kalau sudah bersih ayah akan bicara denganmu." Jing Yun melangkah maju. "Kakak seperguruan, saya khawatir Anda tidak punya waktu untuk bicara dengan Xiao Wen sekarang." Dia menyerahkan ponsel kepadanya. Wajahnya serius. "Bisu, Fine Nenegram, bahkan kakak ipar Jiling pun dalam masalah." Kedua ayah dan anak itu membelalakan mata. "Apa?" Helikopter perlahan-lahan. Begitu mendarat, CHL Nenegram berjalan di depan. Di belakangnya, sekelompok orang berjalan dengan aura yang mengesankan. Trong Tuk Wong dan Ngiam Chin Nam memberi hormat dengan mengepalkan tangan kepada para senior. Ketua tim, seorang Taoist Master dari Gunung Longhu, tersenyum dan berkata, "Kami hanya datang untuk membantu membasmi iblis. Semua akan mengikuti pengaturan ketua tim dari kita semua." Faingu mengamati bahwa para instruktur dan kultivator ini sepertinya adalah ahli tahap inti Void. Tetapi Ngiam Chin Nam melangkah maju dan berkata kepadanya, "Kamu adalah Faingu, kan? Rencananya sangat sederhana. Kalian hanya perlu hadir tepat waktu, menarik perhatian lawan. Kami akan diam-diam melindungi kalian." Dia dan Batngu berkata dengan hormat, "Kalau begitu, terima kasih banyak, para senior." Tak disangka, seseorang membawa kantung pedang. Namun Ngiam Chin Nam mengulurkan pedangnya di depan Faingu. "Saya dengar pedangmu sebelumnya sudah hancur. Pedang ini kuberikan padamu." Dia dengan malu-malu menolak. "Senior, itu terlalu sungkan." Tetapi pedang itu tetap diselipkan ke tangannya. "Ambillah, anggap saja sebagai hadiah pertemuan. Jika tidak, si tua Tang Wontu itu pasti akan merepotkan saya." Dia menepuk bahu Faingu, dan Faingu pun menerimanya. "Saya ucapkan terima kasih, senior." Kejadian ini membuatnya teringat gurunya. Sepertinya orang ini juga teman lama gurunya. Pulau gelap itu muncul di hadapan mereka. Sebuah perahu melaju cepat di atas air. Di dalam perahu ada 4 orang. CHL Nenegram, Faingu, Batngu, dan Fai Luyantu. CHL Nenegram duduk di belakang, mendiskusikan rencana dengan Faingu. "Setelah kita memancing para ahli tahap inti Void dari kultivator jahat keluar ke tim tempur, kita akan melancarkan serangan secepat mungkin untuk menyelamatkan Sandera." CHL Nenegram tetap tenang berkata, "Meskipun agak enggan, nanti kita tetap harus berusaha memancing para kultivator jahat itu ke arah kita." Faingu dengan percaya diri berkata, "Saya mengerti. Nanti kita bisa mengulur waktu sedikit lebih lama." Fa Luyantu bertanya dengan ragu, "Nanti jika kita langsung membunuh para kultivator jahat itu, tidak takut mereka marah? Bukankah mereka sudah bilang urusan dunia kultivasi diselesaikan oleh para kultivator?" Faingu fokus mengemudikan perahu, menjawab Fai Luyantu, "Semakin kita tidak peduli dengan Sandera, semakin aman mereka." Di langit, beberapa gumpalan aura hitam mendekati pantai. Bertindak sesuai rencana, mereka melompat turun dari perahu satu persatu, dikelilingi oleh tekanan energi. Seseorang tertawa dan berkata, "Bocah, kamulah yang membunuh tetua Ngo Chiang dari sekte 5 dewa kami, kan?" Dari hutan di depan, banyak bayangan muncul. Faingu tertawa sombong, "Memangnya kenapa kalau itu saya?" Seseorang bertopeng kurus menyerbu maju. "Kalian sebaiknya segera menyerah jika tidak para sandera itu." Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, seberkas cahaya melintas. Dia memegang lehernya dan memuntahkan darah. Faingu memegang pedang panjang, berdiri tegak dan berkata, "Kalian bilang urusan dunia kultivasi diselesaikan oleh para kultivator." Dia mengayunkan pedang, dan orang-orang di sekitarnya mundur ketakutan. "Sekarang saya sudah datang. Apakah kalian masih ingin menggunakan orang biasa untuk mengancam saya?" Dia berteriak keras,
Jika kalian ingin membunuh, bunuh saja. Bagaimanapun, hari ini saya datang untuk membasmi iblis dan menjaga Dao. Jika saya memberi kalian jalan keluar, entah berapa banyak orang lagi yang akan celaka. Beberapa kultivator jahat seolah terhipnotis, menerima perintah untuk memobilisasi dan menawarkan hadiah kepada murid-murid sekte. Siapapun yang membunuh orang ini akan diberi 3 set teknik rahasia kultivasi, 10 tahun tingkat kultivasi. Sebuah suara bergema di kepala mereka. Bunuh ketiga orang ini, bawa CHL Nenegram ke pulau. Mereka menyerbu ke arah Fangu dengan gila-gilaan. Sudut bibir Fangu terangkat. Dia meminjam kekuatan untuk mengayunkan beberapa berkas cahaya pedang. Para kultivator jahat itu tidak sempat bereaksi, lalu roboh terkena cahaya pedangnya. Dia terus membantai. Beberapa kultivator jahat tidak sempat berbuat apa-apa. Menyaksikan pemandangan ini, Faluyantu tidak bisa menahan diri untuk berkata sambil berkeringat. CHL Nenegram berkata kepada Batnyu yang berdiri di sampingnya. Tidak disangka, Fangu begitu menakutkan saat sedang marah. CHL Nenegram berdiri di satu sisi mengamati, dikelilingi oleh para kultivator jahat. Pemandangan ini sulit membedakan siapa yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan siapa yang membantai dengan kejam. Sesosok bayangan melompat, memarahi kelompok ini sebagai orang-orang tak berguna. Sekelompok orang berjas, berkacamata hitam, memegang pedang, menyerbu maju, bekerja sama ingin membunuh Fangu demi prestasi. Ini sesuai dengan keinginan Fangu. Dia mundur untuk menangkis serangan. Hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah secara bertahap meningkatkan tekanan pada pihak mereka, memancing lebih banyak kultivator jahat. Beberapa kultivator jahat berpengalaman baru saja turun. Sosok Fangu sudah tidak terlihat. Dia menginjak bahu seseorang, muncul tepat di belakang orang itu. Tangan memegang pedang panjang. Mereka menyerbu maju, berteriak keras. Manfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya dengan sihir. Hanya seorang kultivator tahap pembentukan embrio kecil, apakah benar-benar tidak bisa terbang keluar? Tiba-tiba, sebuah pedang emas bersinar terbang mendekat. Teknik pertarungan langit dan bumi, mengendalikan pedang dengan Ki. Faluyantu mengucapkan mantra. Pedang panjang menembus setiap kultivator jahat. Sementara itu, Fangu melompat, lolos dari kerumunan itu. Menyapu pedang untuk membasmi iblis. Sesuai dengan ini, aura heroik kita melesat naik. Di langit, dia sudah terbang kembali ke sisi Faluyantu. Ketua itu dengan bangga bertanya kepada Fangu tentang teknik pengendalian pedang ini. Dia menjawab bahwa matanya telah terbuka lebar. Ada pergerakan di hutan. Fangu dan Faluyantu saling pandang dengan waspada. Fangu berteriak keras. Taoist Master, beranikah Anda menyerbu bersama untuk membunuh dengan puas? Ketua itu pun ikut menyerbu. Kamu menjauh sedikit dariku, jangan sekali-kali meremehkan musuh. Di tepi sungai masih ada. Ada lagi seseorang. Batnyu melirik melihat CHL Nenegram masih duduk. Di atas perahu, melihat CHL Nenegram mengangguk. Batnyu semakin teguh. Faluyantu meluncur melewati gerombolan kultivator jahat, membuat mereka roboh ke tanah. Seseorang yang bersembunyi di balik pohon gemetar ketakutan. Siapa sebenarnya Taoist Master tua itu? Legenda teknik pengendalian pedang sudah muncul. Saat sedang berpikir, seberkas cahaya melintas di wajahnya. Di bawah sinar bulan, darah berhamburan. Fangu mencibir, ini sekte 5 dewa kalian. Kalian bilang urusan dunia kultivasi biar diselesaikan oleh para kultivator. Dia sengaja memprovokasi mereka. Ternyata kalian ingin kami membunuh beberapa kultivator jahat, membuat hati Dao kami goyah dan masuk ke jalur iblis. Di saat bersamaan, perintah terdengar dari headset. Fangu dan Faluyantu segera mundur. Lawan memiliki tim ahli yang bergerak ke arah kalian. Semua posisi menerima kabar. Para ahli tahap intifod lawan masih belum bergerak. Lindungi diri kalian masing-masing. Jika mereka benar-benar ingin menahan sandera, kita akan mulai menyerang dengan kuat. Fangu dan Faluyantu kembali ke tempat Batnyu. Masalah datang, berhati-hatilah dalam menghadapinya. Fangu berkata dengan cemas kepada kakak seperguruan Batnyu. Nanti jangan menahan diri. Sekelompok orang berbondong-bondong datang, berseru untuk menyerang bersama.
Jika hari ini kita tidak membunuh Wong Faingu, di masa depan dia pasti akan menjadi ancaman bagi kita. Fa Luyan Tu memperingatkan Faingu. Setiap orang membawa niat membunuh, mungkin beberapa dari mereka sudah melatih seni iblis. Faingu juga memahami situasinya dengan jelas. Di telapak tangannya, seberkas kekuatan terkumpul. Dua Yin dan Yang kembali menjadi satu dengan kejujuran. Bat Ngu menciptakan gelombang kekuatan, kekuatannya menghasilkan pusaran, menerbangkan beberapa kultivator jahat yang menyerbu. Formasi Yin yang adil, bukan? Mereka memberi isyarat satu sama lain. Kedua orang itu juga melompat dan menjatuhkan beberapa kultivator jahat. Musuh-musuh mereka yang terluka terpencar dengan cepat mundur. Bat Ngu terus meningkatkan energi spiritualnya. Saat inilah mereka baru menyadari bahwa energi asal langit dan bumi telah terganggu, sehingga mereka tidak bisa menggunakan sedikit pun kekuatan. Sungguh menakutkan, tingkat kultivasi apa sebenarnya gadis kecil ini? Di kedalaman pulau, api unggun dinyalakan, beberapa orang duduk mengelilinginya. Tuinu dan duduk bersila dan membuat isyarat tangan, mengamati situasi. Hal-hal kecil ini saja para senior tidak bisa menyelesaikannya. Lebih baik kita bersama-sama menangkap CHL Nenegram, lalu langsung kabur. Taois Taihang dari Sekte Tianlin di sana menambahkan. Kita mudah pergi, tapi bagaimana dengan para murid itu? Don Kongmin dari gerbang api terbang mengisap rokok. Tuinu dan melanjutkan. Setelah menangkap CHL Nenegram, kita segera kabur, biarkan mereka menarik perhatian para prajurit. Dia duduk di bahu Huan Xieden, tertawa dan berkata, masa kekacauan akan datang? Jika punya kekuatan, apa takut tidak bisa merekrut bawahan? Pusaran itu semakin membesar, menelan semua kultivator jahat. Mereka yang berdiri mengamati di sekitar juga panik melarikan diri. Orang ini benar-benar terlalu kuat, kita harus lari. Seberkas aura gelap keunguan berbentuk tengkorak melintas. Siapapun yang lari akan dibunuh. Tengkorak itu terbang lurus ke arah Bat Ngu. Faingu muncul tepat waktu, menangkis serangan dengan pedangnya. Bilah pedang dan tengkorak itu saling beradu. Dia mengayunkan pedang lagi dengan kuat, dan tengkorak itu memancarkan cahaya menyilaukan. Ketiga orang itu mengamati ke depan dengan serius, bersiap untuk menyambut pertempuran. Apa kalian masih punya malu? Menghadapi beberapa kultivator tahap pembentukan embrio seperti kami saja perlu menggunakan ahli tahap inti void. Kelompok Tuinu dan membalas, bocah, hari ini kamu pasti mati di sini. Tuinu dan memberi isyarat kepada para bawahannya di belakang. Kalian semua yang ingin meraih ketenaran dan kesuksesan, malam ini adalah kesempatan untuk menangkap CHL Nenegram. Mengikuti perintah Sekte 5 Dewa. Tangkap hidup-hidup CHL Nenegram dengan segala cara. Sisanya bunuh semua. Mengikuti isyarat Tuinu dan seluruh kelompok itu menyerbu secara serentak. CHL Nenegram dengan tenang melangkah ke pantai. Di telinganya masih terdengar laporan. Ketua tim penyelamat telah memasuki area pusat pulau, pertempuran telah memasuki tahap kedua. Wanita itu berkata dengan dingin. Saya tahu, kata Kailang. Silakan bertindak. Seberkas cahaya melesat langsung ke arahnya. Para pendeta tahu yang sedang memetik tanaman bergegas maju. Faingu, Bat Ngu, kalian berdua mundur, selanjutnya serahkan kepada kami. Tuinu Dan berkata dengan marah. Masih berani menyergap? Sungguh pengecut. Dalam perang, tipu daya tidak dihindari. Hiem Chinnem mengayunkan pedangnya dan menyerbu. Kultivator pengembarang Hiem Chinnem memohon bimbingan dari Tuinu Dan. Tuinu Dan terpukul mundur, merasa bahwa kultivasi orang ini tidak kalah darinya. Dalam waktu singkat, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia segera berteriak, Atiet, cepat tangkap Kailang. Pria berbadan besar dan kekar itu melangkah maju dengan ganas. Ketiganya segera mengambil posisi bertahan. Musuh yang sulit akan segera tiba. Tiba-tiba seseorang meraih bahu Fai Luyan Tu dan Faingu. Keduanya dilempar ke belakang oleh Bat Ngu seperti melempar ayam. Atiet yang bertubuh besar itu tampak garang. Asap ungu pekat keluar dari mulutnya. Asap itu menyelimuti dia dan rekan-rekannya. Paf, Paman Sanzong, tidakkah kamu berkultivasi di gunung, tetapi malah turun ke sini untuk membuat onar? Sebuah bayangan hitam terbang ke atas. Membantu orang jahat di luar gunung bukanlah hal baik.
Tangkap Hanenegram Ojenren untuk mengerahkan kekuatan spiritualnya. Membunuh kalian juga merupakan kesempatan baik untuk menunjukkan kepada dunia bahwa apa yang disebut seks lurus terkemuka hanyalah nama kosong belaka. Dia memancarkan aura mengerikan, terbang lurus ke arah para pendeta Tao. Angin puyuh emas segera muncul, diperkuat oleh pendeta Tao itu, dan berputar kencang ke arah mereka. Agar kalian tahu apa itu jalan lurus langit, angin puyuh emas semakin besar, mengepung kultivator jahat itu. Dia menatap kosong pada berkas cahaya itu. Cahaya terang menyilaukan menerpa. Kekuatannya yang lemah tidak mampu menahan, dan dia terpukul mundur. Tidak hanya itu, seluruh tim Kung Ming juga dipukul mundur. Kedua pendeta Tao itu luar biasa. Kultivator jahat itu sungguh sombong, berpikir bahwa dengan kekuatan pribadi dia bisa memindahkan gunung dan mengisi lautan. Siapa sangka yang menjadi bahan tertawaan justru dirinya sendiri. Pendeta Tao yang mewakili Gunung Longhu mengelus janggutnya sambil memegang pedang berkata, "Hari ini adalah hari kematian kalian." Di sisi Hai Tetitetijien, dia menciptakan bola biru raksasa, panggil petir dan api langit 5 air, jimat petir, cepat seperti hukum yang diperintahkan. Bola itu memancarkan ribuan kilatan petir, menghancurkan sekeliling. Batmu dan Hai Tetitetijien saling memandang dengan marah. Dia meraung, "Kamu sangat kuat, tetapi kamu hanyalah tahap pembentukan embrio saja." Wanita itu tetap dalam posisi bertahan, mendengarnya berkata, "Menghalangi tahap inti hampa sungguh bodoh. Hari ini kamu pasti akan mati." Hai Tetitetijien membawa bola ungu di tangannya dan menyerbu. Batmu menggerakkan tubuhnya, tenang menjadi yin, bergerak menjadi yang. Dia memancarkan energi yang kuat. Energi itu berubah menjadi naga biru yang melingkari tubuhnya. Tangan yin yang mengikuti hati, bentuk bulat sempurna. Menghadapi naga itu, Hai Tetitetijien tidak hanya tidak takut, tetapi juga menunjukkan rasa jijik. Terlalu lambat, terlalu lemah, sama sekali tidak layak disebut. Keduanya secara bersamaan menyerang lawan. Batmu mengerahkan seluruh kekuatannya, menghantam Mui Enternhu. Dia mendorong ke depan dengan pukulan yang mengenai dadanya. Hai Tetitetijien terhenti, seulas asap keluar dari sudut mulutnya. Gadis kecil itu sangat tangguh. Orang-orang di belakang menyaksikan pemandangan ini. Faluyentu tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Sudah lama ku dengar gadis abadi bisu memiliki kekuatan luar biasa. Tak disangka bahkan Hai Tetitetijien pun tak berdaya di hadapannya." Fanyu tetap rendah hati. Pendeta Tao terlalu memuji. Ketika mereka masih sedang memperhatikan ke depan, sebuah tangan iblis muncul dari belakang. Faluyentu masih berkata, "Tidak, saya sungguh-sungguh melawan Master Singa Besi Hitam sendirian. Dia sudah cukup. Kita tetap harus mengikuti instruksi pemimpin tim." Seorang kultivator iblis muncul di permukaan air, ingin menangkap Kailang. Luong Tang, dalam kondisi siaga, dengan cepat menyadari bahaya. Baru saja dia memperingatkan bibi guru untuk berhati-hati, orang itu sudah sempat bereaksi, mengumpat lalu muncul dari bawah tanah untuk menyerang secara diam-diam. Baru saat ini, Kailang dan Faluyentu sempat bereaksi. Anak muda itu dengan percaya diri. "Jangan salahkan saya jika kamu mati." Dia membalikkan tubuh besarnya, menyerang Fuong Tang. Meskipun menghindar, wajah Fuong Tang tetap terluka. Dia segera mengayunkan pedangnya, mundur menjauhi lawan. Faluyentu berteriak keras, "Fangu, cepat bawa pemimpin tim dari sini." Fuong Tang mengerti maksudnya dan mengangguk. "Bibi guru, maafkan saya." Dia segera memeluk Kailang dan pergi. Faluyentu tetap di medan perang, berpikir, si tua ketiga telah gagal lagi, tetapi lawannya hanya 2 kultivator tahap pembentukan embrio. Jika dia bisa mengulur waktu sedikit lagi, dia pasti bisa menangkap Kailang untuk menghentikannya. Kailang berpikir macam-macam. Hiem Cindam di sisi ini dengan cepat menyerbu menyerang Tuinuden. Meskipun tangannya terluka, Tuinuden masih berusaha meraih pedangnya, berpikir, bagaimana cara mengganggu semangat orang-orang ini, mengulur waktu untuk si tua ketiga. Sek kelima dewa dengarkan perintah. Musnahkan semua manusia biasa, jangan sisakan satupun. Perintah itu tersebar ke seluruh pelosok pulau.
Tetapi orang yang ditunggu tidak terlihat. Hanya terlihat sekelompok orang berlari datang disertai pengumuman. Pengumuman ke seluruh pulau, sandera di pulau telah diselamatkan. Seluruh rencana memasuki tahap 2. Satukan seluruh kekuatan, musnahkan semua kultivator jahat. Di sebuah ruangan yang tidak terlalu luas, dipenuhi api, air, tanah, pasir, aura hitam, cahaya terang, dan berbagai jurus yang berubah-ubah secara tak terduga. Meskipun sedang bertempur, pengumuman itu tetap jelas. Kepung semua kultivator jahat. Jangan biarkan satu pun melarikan diri. Jika ada satu yang kabur, kalian semua harus melumpuhkan kultivasi diri. Suara Bam. Ruong Tang menancapkan sarung pedangnya ke tanah, dengan penuh semangat berkata, "Bibi Guru, saya akan membantu di sisi sana." Kai Lang yang baru saja mengalami sensasi aneh di bawah terbang cepat oleh Ruong Tang, membuatnya mabuk perjalanan dan tidak nyaman. Dia menjawab dengan lelah, "Hati-hati." Sayap sarung pedang terbuka, cahaya dari pedang itu lebih terang dari senter berteknologi tinggi. "Saya tahu, Bibi Guru, jangan khawatir." Saat ini, Zambi yang sedang mengintimidasi Faluyan Tu dari belakang, tertawa puas berkata, "Seni pedang terbang dari sekte pedang terlihat menarik, tetapi hanya kultivator tahap pembentukan Amryo kecil pun berani menghalangi jalanku, tidak tahu diri." Lalu dia mengendalikan pasir untuk menyerang. Faluyan Tu segera menghindar, pasti harus merebut kendali pedang terbang. Jika tidak, hanya akan terkena pukulan, apalagi menghentikannya. Tepat pada saat ini, beberapa kilatan cahaya yang familiar muncul di langit. Ruong Tang memanggil naga raksasa yang terbang mengelilinginya, memancarkan aura luar biasa, berteriak keras, "Iblis jahat, terimalah kematian." Zambi itu dengan percaya diri memprovokasi, "Ayo sini, sayang." Setelah itu, pasir dengan cepat menyelimutinya, membentuk lapisan pelindung yang tebal. Lapisan pasir perlahan menutup, wajahnya selalu tersenyum. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi semacam makhluk bercangkang, dengan bentuk yang jelek sehingga sangat menjijikkan bagi para wanita. "Mari kulihat seberapa hebat dirimu." Dia dengan santai menahan aura pedang Ruong Tang dengan satu tangan. Mencengkeram ujung pedang. Dia tertawa jahat. "Pedang 7 bintang udang hanya segini saja." Tidak benar. Ruong Tang sama sekali tidak gentar. Dia mengalirkan energi spiritual ke pedangnya. Dia secara bertahap tidak bisa menahan kekuatan pedang Ruong Tang. Dia merasakan pedang Ruong Tang sedang menguji kekuatannya dan segera meledakkan aura yang kuat. Sebuah kekuatan dahsyat melontarkan Ruong Tang. Ruong Tang terpental, dengan cepat menancapkan pedangnya ke tanah untuk menghentikan diri, lalu memuntahkan seteguk darah. Mok Wan Huyan dengan cepat memperhatikan kondisi Ruong Tang. Dia menahan rasa sakit, berteriak, "Aku tidak apa-apa." Mendengar dia berkata begitu, dia segera fokus pada pertarungannya dengan Hai Teti Teti Jien. Berkata, "Jika kamu bilang tidak apa-apa, dia pasti akan percaya." Zambi yang telah berevolusi itu meraung marah, memegangi luka yang ditinggalkan Ruong Tang. "Aku harus menghabisimu, aku pasti harus menghabisimu." Faluyan Tu dengan cepat mendarat di samping Ruong Tang. "Bango, kepung." "Baik, orang-orang dari tim khusus, kita bekerja sama untuk menangkapnya. Jangan biarkan dia kabur." Ruong Tang dengan teguh berdiri, menggenggam pedang pusakanya, mengangguk. "Baik." Tuino Ten di sisi ini sedang bertarung dengan Hiem Chin Nam. Dia dengan cepat mengamati medan perang rekan-rekannya. Seseorang mendirikan dinding api, yang lain mendirikan perisai pertahanan untuk menangkis batu-batu yang terpantul. Situasinya tampaknya tidak terlalu baik. Dia melirik lagi, melihat ke belakang. Beberapa orang sedang bekerja sama menyerang mumi ini. "Nak, serahkan tempat ini kepada kami, kamu cepat istirahat. Nanti jasamu akan kami hitung." Ruong Tang dengan sopan menjawab, "Terima kasih, senior." Menyadari situasi tidak menguntungkan, Tuin Huden berteriak, "Asiet, cepat mundur. Situasi besar sudah hilang, lebih baik mundur dulu." Cahaya di bawah menarik perhatiannya. Saat itu, dia baru menyadari bahwa dia sudah berdiri di tengah formasi mantranta sejak kapan. Apa ini? Jangan-jangan. Begitu menyadarinya, dia buru-buru menoleh ke belakang, membentak keras pada Wan Huyan. "Gadis kecil,
Dengan satu tangan dia menopang pria bertubuh besar itu, tangan lainnya mengerahkan energi. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Tuinu dan langsung terluka parah. Sialan. Gadis kecil ini benar-benar hanya tahap pembentukan embrio. Bencana dunia kejam. Begitu selesai bicara, Nyam Sang Nem tanpa peduli apapun menyerang Tuinu dan melesat naik beberapa meter lalu jatuh ke tanah. Ketika kabut debu menghilang, baru terlihat jelas Tuinu dan terbaring di bawah pedang Nyam Sang Nem. Dia berteriak keras, "Tuinu dan sudah mati. Mari kita semua bekerja sama untuk membasmi medan perang malam ini. Jika kultivator jahat belum musnah, kita akan bertarung sampai akhir." Asosiasi Pembasmi Iblis dari atas menerima perintah untuk melompat turun membantu. Dimengerti, Tuinu dan telah dikalahkan. Situasi besar sudah ditentukan, semua kultivator jahat kehilangan semua kekuatan untuk melawan. Adapun beberapa pemimpin, mereka juga telah dimusnahkan di bawah kerjasama semua orang. Di antaranya, Huyen Sitten dikepung oleh 7 hingga 8 instruktur, mati dengan sangat tragis, semua tulang di tubuhnya patah dan aura pelindung tubuhnya hancur. Di sisi lain, berkat ahli tahap inti Void yang membuka jalan saat menyerbu untuk menyelamatkan orang, semua sandera telah diselamatkan. Tim tempur sudah tiba untuk bertugas, dan urusan pasca kejadian juga telah diatur dengan baik. Adapun kamu dan kakak seperguruan, saat ini Fuong Tang sedang bersandar di bahu Wan Huyan. Tidur nyenyak. Dia dengan lembut menyentuh luka Fuong Tang. Fuong Tang tidak bisa menahan rasa sakit dalam keadaan tidak sadar. Dia mendengar seseorang memanggil, "Xiao Tang, Xiao Huyan, kali ini untung ada kalian berdua. Bisakah kalian berdua tinggal di tim investigasi khusus untuk sementara waktu lagi?" Bagaimanapun, Nyam Sang Nam dan timnya terutama bertanggung jawab atas pertahanan perbatasan. Tim investigasi membutuhkan bantuan kalian berdua. Fuong Tang ragu-ragu. Ketika melihat tatapan Wan Huyan, dia langsung mengerti maksudnya yang ingin membiarkan Fuong Tang memutuskan sendiri. Dia berkata, "Bibi guru, bagaimana kalau masalah ini kami bicarakan dulu dengan guru lalu putuskan nanti? Lagi pula, saya sudah setuju dengan senior Fi Lianzi untuk mengunjungi sekte pedang." Jiling mengangguk santai. "Baiklah, kalau begitu kali ini kalian berdua ingin hadiah apa?" Yang Zikuang dan Nyam Sang Nem melangkah maju dengan antusias. Nyam Sang Nem tertawa lebar menyapa, "Batngon, Feimon, kalian berdua di sini? Kali ini untung ada kalian berdua." Si Tangontu itu setiap hari di WeChat membanggakan bahwa dia telah menerima 2 murid jenius. Awalnya saya tidak percaya. Saya pikir dia hanya membual. Hari ini bertemu langsung, memang reputasinya tidak bohong. Fuong Tang masih termenung. Yang Zikuang sudah membungkuk menilai wajah Fuong Tang. "Jangan lagi bicara hal-hal yang tidak perlu itu. Mari kita bicara langsung saja. Feimon, kalian berdua tertarik bergabung dengan tim tempur tidak? Apa yang kalian lakukan? Mau merebut orang? Mereka sekarang adalah penasihat tim investigasi khusus." "Hah? Bibit bagus seperti itu? Bagaimana bisa dilewatkan, guru?" "Tapi guru mereka adalah Tangontu. Tingkat kultivasinya juga tidak seberapa. Lebih baik bertarung denganku. Siapa yang menang dia yang menerima kalian berdua." Para senior berdua, mohon tenang. Dia teringat makan tutul tertentu di Gunung Longhu. Gunung Longhu, mengapa Gunung Longhu bisa begitu mirip? Tiba-tiba terdengar suara dari angkasa. Ada yang masuk wilayah. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi di bawah tahap inti Void harap segera pergi. Ini adalah ahli tahap inti emas. Unit-unit bersiap untuk bertempur. Sialan! Sejak kapan sekte 5 dewa muncul? Ahli tahap inti emas, siapkan amunisi. Kedua senior melihat ekspresi tegang Zhang Zikuang dan Nyam Sang Nem. Fuong Tang tersenyum canggung berkata, "Orang yang di atas sana sepertinya guru saya." Orang itu mengendalikan pedang di angkasa di bawah. Cahaya bulan remang-remang, wajahnya tidak terlihat jelas. Jiling tidak menghindar sedikit pun, dia diam-diam memandang orang yang mengendalikan pedang di angkasa. Orang-orang lain buru-buru mendongak melihat bayangan itu. Fuong Tang di bawah berteriak keras, "Guru, kultivator jahat sudah dimusnahkan. Bagaimana kalau Anda turun dulu?" Orang di angkasa menjawab, "Sepertinya kedatanganku kali ini sia-sia. Baguslah jika iblis jahat sudah dimusnahkan."
Xiao Huiyan, Xiao Tang, kalian berdua terluka tidak? Tingkat kultivasi kalian berdua terlalu rendah, jangan menambah masalah untuk orang lain. Orang lain berkata Haimpiha. Orang itu masih bilang tingkat kultivasi mereka berdua rendah. Kata-kata ini masuk akal juga. Guru mereka adalah ahli tahap inti emas kok. Mengapa kakak seperguruan Tangmon tidak turun untuk bertemu? Tangmon Tu berkata dari atas kakak seperguruan Yam Zhengnam, saya terburu-buru datang. Pakaian saya berantakan, tidak pantas untuk menunjukkan diri. Xiao Tang, Xiao Huiyan, jika tidak ada masalah, kemarilah bicara dengan guru. Keduanya mengikuti Tangmon Tu ke tempat lain, serempak memberi hormat. Salam hormat. Guru, Tangmon Tu menjawab akhir-akhir ini kalian berdua tidak membuat masalah, kan? Uhuk, saya dengar adik seperguruan Jingyun bilang kalian berdua dalam masalah. Begitu keluar dari pengasingan langsung terbang dengan pedang ke sini. Ketika dia berbalik, Luong Tang dan Wan Huiyan berusaha menahan tawa. Tangmon Tu saat baru keluar dari pengasingan rambutnya berantakan. Pakaiannya compang-camping. Dia batuk beberapa kali untuk menyembunyikan rasa canggungnya lalu melanjutkan. Pakaian ini robek oleh angin saat terbang, bukan masalah besar kok. Luong Tang meletakkan kotak pedang, melepaskan jaket luarnya. Luong Tang berkata bahwa murid yang tidak berguna ini membuat guru khawatir. Lalu melihat dia melepas baju. Tetua itu buru-buru menutup mata. Guru, anak ini mengapa punya pikiran tidak senonoh terhadap guru begini? Kakak seperguruan saya begitu cantik. Mengapa malah tertular kebiasaan buruk ini? Wan Huiyan dengan bingung membuka mata lebar menatap keduanya. Luong Tang tidak bisa menahan tawa sekaligus tangis. Guru memang tetap guru. Guru pasti sudah bertemu adik seperguruan, kan? Bibi guru, ibu dari adik seperguruan ada di sini. Dia menghela napas berkata, sudahlah, bagaimanapun juga akan bertemu juga. Guru pergi ganti baju dulu, kalian berdua sementara menghindar sebentar. Setelah berkata demikian, dia langsung menerima pakaian yang diberikan Luong Tang. Luong Tang mengedipkan mata pada Wan Huiyan. Cepat pergi panggil bibi guru Jiling. Wan Huiyan langsung mengangguk. Tidak lama kemudian, ombak laut berdesir lembut. Keduanya mengalami pertemuan yang cukup romantis. Tangmon Tu dengan penampilan muda dan tampan, tersenyum akrab memanggil, Aling, tidak seperti Tangmon Tu yang penuh perasaan. Tangmon Tu sudah memeluknya, mencurahkan isi hatinya di depannya, aku sudah mau gila, aku tidak mau kehilangan kamu lagi. Ternyata, selama ini Tangmon Tu tidak pernah berubah. Tahun itu aku pergi karena merajuk memang salahku padamu, jangan perlakukan aku seperti itu. Lagi pula, saat ini aku tidak punya suasana hati untuk peduli hal lain selain pekerjaan. Tangmon Tu menjawab, aku tahu, tim investigasi khususmu masih merekrut orang tidak? Aku tidak mau jauh darimu lagi. Lagi pula, dengan begitu juga bisa mendapatkan sedikit sumber daya untuk anak-anak Xiao Tang. Aku akan memberimu perlakuan tertinggi, tidak akan membiarkanmu bekerja cuma-cuma. Xiao Tang dan Xiao Huiyan sesuai standar Yam Zhengnam dan timnya, setiap bulan akan diberi pil obat dan batu spiritual. Lalu bagaimana denganmu? Dia menggenggam tangan Tangmon Tu berkata, kamu harus bekerja cuma-cuma untukku. Bagaimanapun, perasaan Tangmon Tu tetap tidak berubah. Dia langsung setuju. Apa salahnya dia bekerja cuma-cuma untuk istrinya? Kedua murid bersembunyi di semak-semak mengamati. Siapa istrimu? Kenapa kamu menyebalkan sekali? Jeti sudah selesai, guru. Memang benar-benar guru. Tiba-tiba ada gerakan di belakang. Berbalik, baru ketahuan sekelompok orang juga sedang menguping. Sudah ku bilang, kan? Feingman setiap hari memanggil ketua tim sebagai bibi guru. Uliang Tianzun pasti ada masalah. Wah, ketua tim investigasi, kultivator tahap intima seperti itu juga bisa. Uliang Tianzun. Yang ini pasti sangat hot. Para senior mengapa bisa senggang begini? Sudahlah, begini juga bagus. Dia melihat ke kejauhan kedua orang yang sedang romantis bercerita kenangan. Perhatikan Citra. Saat ini aku adalah atasanmu. Kamu harus memanggilku ketua tim. Dia tersenyum cerah. Baik, ketua tim. Keinginan guru selama bertahun-tahun akhirnya tercapai. Beberapa hari kemudian, gerbang sekte pedang Shubei. Feingman,
Kali ini kamu benar-benar bekerja keras. Fei Ngan berkata kepada Daoist Master Fei Lianzi, ini adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Akhirnya sekte pedang kita juga. Guru juga sudah diselamatkan. Murid lain berseru. Citra guru, setelah selesai mengurus orang-orang sekte 5 dewa, dia langsung pergi bersama Daoist Master Fei Lianzi Qishushan. Meskipun secara nama datang untuk membantu sekte pedang, namun sebenarnya itu juga merupakan siklus kultivasi penting baginya. Di kehidupan sebelumnya karena mencari kesempatan, dia juga pernah beberapa kali datang ke sekte pedang. Tidak disangka, di kehidupan ini dia datang ke sini dengan status sebagai penolong. Di kedua sisi tangga, para murid berbaris. Di paling atas adalah seorang tetua yang ramah datang menyambut. Teman kecil Fei Ngan, sudah lama membuatmu menunggu. Usia masih muda tetapi sudah membawa 2 niat pedang Dao. Fei Ngan memang pantas disebut jenius pedang Dao. Fei Ngan menjawab senior terlalu memuji. 2 niat pedang Dao 2 kutub di tubuh saya ini adalah pemberian dari guru Qian Fei. Tetua bertanya lagi Daoist Qian Fei. Tidak disangka dia telah mencapai inti emas dan bahkan memberikannya kepada orang lain. Fei Lin tu terbatuk pelan. Sesepuh, bukankah kita seharusnya membicarakan masalah utama? Sesepuh yang lembut itu berkata, tidak terburu-buru, kita juga perlu mempersiapkan diri sedikit. Fei Mu, istirahatlah dulu. Setelah semuanya beres baru kita bicarakan tentang ujiannya. Sekte pedang Shushan memang menjadikan pedang sebagai dao utama, tentu saja cara kerjanya berbeda dengan Wudang. Sepertinya juga telah memberikan petunjuk bagiku. Bagaimana seharusnya aku mengeluarkan pedang di kemudian hari? Bagaimanapun, kali ini aku datang ke sini. Penampilanku yang sedikit sombong memang terlalu terburu-buru. Naked membunuh kultivator jahat, luka di kaki belum sembuh, tapi aku tetap memaksakan diri menyelamatkan orang. Kesombongan memang sifat alami kaum muda, tapi berkultivasi dao harus dimulai dengan melatih hati. Menjadi abadi harus dimulai dengan menjadi manusia. 72 pedang juga adalah takdirmu. Aku tidak bisa mencegahnya. Tapi setelah ujian ini selesai, aku ingin kamu kembali ke gunung untuk melakukan meditasi tertutup selama 3 tahun, berkonsentrasi pada kultivasi, dengan serius mengevaluasi apa yang telah dicapai selama periode ini, dan mengingat kata kokoh dalam hatimu. Sejak turun gunung hingga kini, memang ada sedikit kesombongan. Pada akhirnya, aku masih kekurangan fondasi awal. Saat bermeditasi, Fuong Tang tiba-tiba mendengar suara lonceng. Suara lonceng ini kenapa terdengar aneh? Ini adalah suara lonceng dari vihara Zian di samping sekte pedang. Apakah di sini ada vihara Buddha? Maksudmu vihara Zian? Vihara itu sudah ada lebih dari 1000 tahun, awalnya sudah memudar. Namun karena memiliki warisan Dharma Buddha yang lengkap, setelah energi asal langit dan bumi pulih, vihara itu perlahan bangkit kembali. Lalu mengapa sekte pedang tidak membiarkan mereka pergi? Aku juga pernah bertanya kepada pemimpin sekte. Ku dengar tempat itu menekan cukup banyak iblis jahat berusia 1000 tahun. Sekarang setelah energi asal langit dan bumi pulih, aku tidak tahu apakah iblis-iblis itu akan keluar atau tidak. Terlalu banyak rahasia di dunia ini, jika ada kesempatan sebaiknya aku pergi untuk memperluas wawasan. Pendeta tahu, bisakah Anda membawaku ke vihara Zian? Awalnya aku ingin mengajakmu berkeliling pagi ini, nanti kita ganti pakaian baru, lalu pergi ke vihara untuk melihat patung Buddha. Urusanmu di sekte pedang Tianjian ditunda dulu, kamu harus memberitahu gurumu. Setelah itu, bersama Daoist Master Fei Lin Tu, mari kita pergi melihat vihara Zian. Transisi adegan ke Tangon Tu sedang bercerita. Tidak apa-apa. Kamu sebagai tamu di sekte pedang Tianjian sama sekali tidak boleh tidak sopan. Lagi pula, vihara Zian memiliki seorang biksu bernama Ru Feng. Kamu bisa meminta dia untuk mengajarkan kekuatan internal murni kepadamu. Guru, apa Anda serius? Sambil memijat bahu istrinya, dia menjawab, tentu saja aku bercanda denganmu. Namun, vihara Zian tidak jauh dari sekte pedang. Jika kamu senggang, kamu bisa mengunjungi biksu Ru Feng. Bahkan di sekte Buddha pun guru punya kenalan. Guru memang bergaul luas. Istriku, bagaimana kekuatannya? Mendengar nada suara guruku yang memuji istrinya, bulu kuduku sedikit merinding. Setelah energi asal langit dan bumi pulih, warisan Dao dari berbagai gunung terkenal di sekte Dao dengan cepat bangkit kembali.
Namun, sekte Buddha sama sekali berbeda. Hanya ada segelintir vihara kecil dengan beberapa biksu agung. Aku ingin tahu apakah vihara Xian ini menyembunyikan orang hebat. Kamu adalah Fei Mu, bukan? Beberapa waktu lalu, Tang Montu cukup sering menyebutmu kepada biksu rendahan ini. Oh iya, apa gurumu sudah menemukan istrinya? Melihat pria gagah di hadapannya, dia memberi hormat. Biksu Ru Feng, terima kasih atas perhatian Anda, katanya. Guru dan istri guru baru saja berkumpul kembali beberapa hari yang lalu. Mendengar itu, dia tertawa terbahak-bahak. Syukurlah sudah ditemukan. Tidak sia-sia juga cintanya yang mendalam itu. Ngomong-ngomong, kalian berdua datang tepat pada waktunya. Kepala biara, jika hal itu benar, sekte pedang pun mungkin akan ikut terlibat. Untungnya Daoist Master Fei Lin Tu dan Fei Wu ada di sini. Bagaimana kalau kita minta mereka untuk melihatnya? Kepala biara perlahan berkata, kedatangan dua kultivator tahu hari ini adalah takdir, silakan ikuti biksu tua ini ke sumur di halaman belakang. Tempat ini disebut sumur Feng Mou. Konon, sumur ini menyembunyikan formasi penekan iblis agung yang menahan seekor iblis kuno berusia 1000 tahun. Sebelum energi asal langit dan bumi pulih, sebuah gua bisa terlihat di bawah sumur. Biksu Ru Feng, maksud kepala biara adalah setelah energi spiritual pulih, formasi agung di dalam sumur telah terbuka dan gua itu menghilang. Namun bulan lalu, energi iblis di tempat ini kembali berubah. Seperti apa detailnya, kalian semua akan tahu setelah melihatnya. Apakah ini energi iblis? Biksu Ru Feng melihat energi iblis yang berkumpul di tangannya. Penjelasan sesepuh itu tidak salah. Formasi agung itu telah berusia 1000 tahun. Tidak lagi menjadi beban, dan bisa hancur kapan saja. Iblis kuno yang tertahan saat itu kemungkinan akan bangkit, menyebabkan kekacauan besar di dunia. Iblis kuno ini tertahan selama 1000 tahun namun belum juga lenyap. Kultivator inti emas, dalam kondisi energi spiritual yang melimpah, umur hidupnya pun hanya lebih dari 800 tahun. Dalam kondisi energi spiritual yang menipis namun masih bisa bertahan 1000 tahun, tingkatan kultivasi seperti apa sebenarnya iblis kuno ini? Jika ia benar-benar terbebas, itu pasti akan menjadi bencana besar bagi dunia fana. Setelah mengetahui tentang vihara Xian yang menahan iblis kuno berusia 1000 tahun, dia segera menghubungi tim investigasi khusus. Fei Lin Tu juga memberitahu sesepuh sekte pedang untuk datang membantu penyelidikan. Meskipun iblis kuno itu belum bangkit, tidak ada yang berani gegabah memprovokasinya. Bagaimanapun, ini terkait dengan iblis kuno berusia 1000 tahun. Bahkan tim investigasi khusus pun tidak berani bertindak sembarangan, mereka hanya bisa beradaptasi dengan situasi. Akhirnya, diputuskan, tim investigasi khusus telah mengundang Biksu Agung untuk membantu formasi agung memurnikan energi iblis, sekaligus mereka juga sedang melakukan penyelidikan geologi di sekitar area tersebut dengan tujuan menyusun rencana operasi. Di sisi lain, sekte pedang juga telah berjanji, begitu iblis kuno itu menunjukkan pergerakan aneh, mereka akan segera datang memberikan bantuan. Justru karena masalah ini, ujian 72 pedang menjadi hal terpenting bagi sekte pedang. Bagaimanapun, ini akan menambah kekuatan untuk menghadapi iblis kuno. 72 pedang adalah tanah keberuntungan untuk ujian sekte ini. Total ada 8 tingkat dan 70 pintu. Hanya dengan berhasil mencapai tingkat ke-7, seseorang bisa mendapatkan harta karun pendiri sekte Shushan. Mulai hari ini, seluruh sekte pedang akan membantu Fei Mu untuk menyempurnakan niat pedangnya agar berhasil melewati 72 pedang. Bagaimanapun, ini adalah warisan 1000 tahun. Poin utamanya bukan terletak pada apakah niat pedang itu telah sempurna atau tidak. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan naik tingkat, dia hanya bisa menguasai niat pedang setelah berhasil mengasahnya. Setelah berinteraksi dengan ribuan niat pedang, dia hampir menghabiskan seluruh energi spiritualnya. Menurut metode sekte pedang, inilah saat termudah untuk memahami dan melakukan terobosan. Cukup sampai di sini untuk hari ini, Fei Mu harus kembali untuk merenungkan selama sehari. Besok siang kita lanjutkan latihan. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Dia susah payah berdiri. Kedua matanya begitu lelah hingga tidak bisa diangkat. Namun dia tetap menjawab dengan sopan. Saya yang junior ini undur diri. Melihat sosok pemuda itu yang perlahan menjauh,
Para sesepuh tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Sayang sekali pedang pusaka ini mengapa bukan milik sekte pedang kita. Seni mengendalikan pedang yang diturunkan oleh leluhur pendiri sekte ada tepat di depan mata kita. Begitu kembali, Fu Hongtang langsung masuk ke meditasi mendalam. Meskipun Daoist Master Sekte Pedang telah memasukkan niat pedang mereka sendiri ke dalam formasi pedang 7 bintang miliknya, apa sebenarnya yang mereka sebut kesempurnaan itu? Apakah itu hanya tingkatan tertinggi dari ilmu pedang? Niat pedang 7 bintang sedang berubah. Tapi bagaimana jika ini hanya sebuah tingkatan? Ada tingkatan di dalamnya yang bukan tingkatan tertinggi. Memulai 7 bintang, menggunakan bintang Ziwei sebagai poros untuk berputar, formasi pedang juga demikian. Tetapi jika di posisi bintang Ziwei, bintang Kaisar Ziwei mengendalikan awal 7 bintang. Dengan begitu, bisakah aku menggunakan formasi pedang sesuai keinginanku? Niat pedang belum berhenti, tapi bagaimana formasi pedang seperti itu bisa menampilkan jurus? Ilmu pedang yang mengelilingi seperti ombak bergelombang, semakin lama semakin jauh. Tanpa sadar, dia mengaktifkan pedang langit dan bumi. Setelah sadar kembali, dia mulai mengaktifkan GTS Tetinen Anagram PHBT. Pedang adalah senjata, tidak peduli seberapa rumit jurusnya. Menggunakan pedang hanya untuk membunuh musuh. Tapi bagaimana jika semua perubahan jurus dihilangkan, hanya menyisakan niat pedang? Formasi pedang 7 bintang berteriak keras, pedang raksasa melesat lurus ke langit. Tekanan kuat merobek lapisan awan, lurus ke atas, begitu tinggi hingga tidak diketahui di mana ujung cahaya Dao itu berada. Malam itu, halaman itu lebih terang dari malam bulan purnama atau perkemahan musim panas manapun. Orang-orang di luar melihatnya dan terkejut. Niat pedang yang begitu kuat, arah itu adalah tempat Fengu berada. Jangan-jangan dia sudah. Sesaat kemudian, cahaya itu melemah lalu akhirnya menghilang. Menghilang, berada di Ziwei mengendalikan 7 bintang, inilah formasi pedang 7 bintang sejati penguasa Ziwei. Aku mengerti, akhirnya aku mengerti. Pemimpin sekte dan Fei Lintu bergegas datang menanyakan kabar Fengu. Apa yang baru saja terjadi? Fu Hongtang tersenyum malu-malu. Dua senior, niat pedang 7 bintang saya sepertinya telah mencapai kesempurnaan secara tidak sengaja. Guru berbaring telentang di kursi sambil bergumam. Apa-apaan ini? Formasi pedang 7 bintang masih bisa dibalikan? Saat itu, ingatan guru perlahan muncul. Fu Hongtang bertanya kepada guru melalui telepon, apakah ini formasi pedang 7 bintang yang sejati? Guru terkejut. Tidak kusangka kamu bisa memahami sampai sejauh ini sendiri. Guru semakin penasaran dan menghela napas. Jangan-jangan formasi pedang sejati ini dimodifikasi oleh leluhur dari formasi pedang 7 bintang. Atau, dia memang ingin menunggu Little Tang dan Little Huyan mencapai inti emas terlebih dahulu baru kemudian bersama-sama membuka harta karun utama sekte ini. Guru yang penuh rasa ingin tahu mendesak. Sekarang aku ingin membuka dan melihat apa sebenarnya yang ditinggalkan leluhur di masa lalu. Pemandangan beralih keluar. Sinar matahari menyinari dedaunan yang tiba-tiba berguguran. Fu Hongtang bergerak di halaman. Dalam benaknya terlintas bahwa formasi pedang 7 bintang yang berbasis pada teknik bintang Ziwei telah mencapai tingkat mahir. Maksud pedangnya baru saja sempurna kemarin, dan kekuatannya jelas meningkat setelah semalaman mengendap. Mata Fu Hongtang tiba-tiba terbuka, menatap lurus ke depan. Pemandangan sekitar, seperti dedaunan yang berguguran, semuanya berubah secara mengejutkan. Dalam hatinya, dia yakin telah sepenuhnya menguasai maksud pedang ini. Tepat ketika dia sedang fokus berpikir, dari kejauhan terdengar suara pujian. Tidak buruk, sepertinya Fengu Fu Hongtang telah sepenuhnya menguasai maksud pedang 7 bintang. Senior itu mendekat dan berkata, Fengu, kita sudah berdiskusi sepanjang pagi, terserah kamu saja yang memutuskan. Apakah kamu akan menerobos formasi sekarang atau mengonsolidasikan diri 2 bulan lagi baru pergi? Fu Hongtang dengan hormat menundukkan kepala dan bertanya. Senior, apakah pedang 72 hanya memiliki ranah jalan pedang kemajuan? Senior itu menegaskan. Benar, tingkat kultivasi kita di dalam formasi dibatasi. Mengetahui informasi ini, Fengu semakin teguh. Jika demikian, dia memutuskan hari ini akan menerobos formasi. Langkah kaki Fengu perlahan memasuki pintu itu,
Sambil berjalan dia bertanya-tanya penuh keraguan. Ini yang namanya pedang 72. Mata Fu Hongtang tidak bisa lepas dari pemandangan di depannya. Cahaya keemasan aneh memancar. Fangu dengan seksama mengamati setiap perubahan ajaib, terutama cahaya keemasan yang membentuk sebuah kata penuh makna. Fu Hongtang penasaran. Dia menemukan bahwa hanya dengan satu kata saja sudah bisa mengetahui tingkat maksud pedang seorang kultivator, bahkan apakah kultivator tersebut menolak tingkat kultivasi jalur pedang. Di sekitar Fu Hongtang perlahan muncul cahaya hijau misterius yang menyelimuti tubuhnya. Kemanapun Fu Hongtang pergi, cahaya misterius itu dengan lembut mengikutinya. Sebelum menyentuh pintu, Fu Hongtang bergumam, "Benar saja, warisan setiap sekte selalu membuat orang tercengang. Aku tidak tahu apakah kali ini aku bisa menyelesaikan amanat ini." Pintu perlahan terbuka, Fu Hongtang berusaha melihat ke dalam melalui kusen pintu. Semakin masuk ke dalam, Fu Hongtang semakin penasaran. Fu Hongtang dengan penasaran menyimpulkan, tempat ini seharusnya adalah tingkat pertama. Tata letak di dalamnya dan penataan yin-yangnya cukup aneh. Fu Hongtang melangkah masuk dengan hati-hati, langkah kakinya ringan tanpa suara. Masuk lebih dalam, Fu Hongtang melihat di dinding terukir jurus-jurus pedang sekte pedang. Dia berpikir sejenak. Kudengar orang yang sebelumnya melewati tingkat ini hanya menggunakan teknik pedang dasar, maksud pedang yang terkondensasi tidak kuat. Intinya terletak pada gerbang batu di depan. Fu Hongtang semakin melangkah jauh ke dalam, matanya menatap lurus ke depan. Dia berhadapan dengan serangkaian pedang, entitas kuning yang bergerak. Setiap entitas memegang sebilah pedang, seluruh tubuh mereka menghadap ke depan. Fu Hongtang tiba-tiba berbalik. Pedang di tangannya melancarkan jurus yang membuat energi spiritual biru menyerang lawan. Perlahan, entitas-entitas kuning itu menghilang di angkasa, melarikan diri dari gerbang persegi di depan. Sedangkan Fu Hongtang semakin fokus mengamati situasi di depannya. Fu Hongtang berjalan sambil mengayunkan pedang. Fu Hongtang menarik pedangnya ke belakang punggungnya, berpikir dalam hati. Meskipun ini hanya maksud pedang tingkat pertama, tapi jika maksud pedang 7 bintang sudah mencapai kesempurnaan, aku tidak akan bisa menerimanya semudah tadi. Fu Hongtang merenungkan rencana tindakan selanjutnya. Lengan Fu Hongtang membentur keras dinding di depannya, sebuah pintu perlahan terbuka. Fu Hongtang sendiri tidak menyangka masih ada tingkat ke-7 di dalamnya. Sosok Fu Hongtang perlahan bergerak menuju tingkat yang lebih tinggi. Dalam sekejap sudah mencapai tingkat kedua. Jurus jalur pedangnya selalu sangat kuat, mudah menembus lawan. Di tingkat ketiga, rintangan Fu Hongtang juga tidak menyulitkan Fangu. Tingkat keempat relatif mudah, sangat cepat selesai. Sampai tingkat kelima, pertempuran langsung yang lebih sengit dimulai. Pikiran-pikiran di sepanjang jalan muncul dalam benaknya. Maksud pedang 7 bintang pada dasarnya adalah keadaan menyapu bersih, memiliki batasan besar terhadap kemajuan diri. Oleh karena itu, aku akan mengambil kesempatan ini untuk mengasah keterampilan ranah maksud pedang 2 kutub, bukan hanya berhenti pada tangan baik 2 kutub. Setelah banyak pertempuran dan pengalaman, dia juga menarik kesimpulan. Oleh karena itu, setelahnya dia selalu khusus menahan maksud pedang 7 bintang, hanya menggunakan maksud pedang 2 kutub untuk menghadapi tantangan. Perlahan, dia juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang maksud pedang 2 kutub. Fu Hongtang terus-menerus menampilkan serangkaian teknik jari, diikuti oleh jurus-jurus dahsyat yang menekan lawan. Maksud pedang 2 kutub menyerang dan bertahan sesuka hati, diikuti oleh jurus-jurus seperti taiji lahir di bawah kaki, ikan ganda mencerminkan posisi. Semua jurus mengandung energi berlimpah, menekan vitalitas lawan. Di bawah ujung pedang Fu Hongtang, lawan terluka parah oleh Fu Hongtang, menggertakkan gigi kesakitan. Meskipun di tingkat kelima ini agak memakan waktu untuk bertahan, dia juga dengan cepat mengalahkan lawan tanpa ragu sedikit pun. Setelah selesai, Fu Hongtang segera menarik pedangnya ke belakang punggungnya, mengangkat kepala dan dada, melangkah maju. Meskipun menang, Fangu selalu mengurangi kecepatan, menghitung setiap langkah. Pikiran bertumpuk di benaknya. Maksud pedang 2 kutub sudah cukup meningkat. Setelah ini, aku khawatir akan sulit untuk menghadapi tantangan. Dan amanat orang lain juga harus ditangani dengan baik. Fu Hongtang menatap ke depan, matanya teguh.
bertekad selanjutnya akan menerobos gerbang ke-54 untuk bisa sampai ke tingkat berikutnya. Gerbang ke-54 muncul di hadapan Fang Mu. Dia perlahan mendekat, mengangkat tangan dan mengetuk pintu dengan ringan. Ekspresi Fu Hongtang tiba-tiba berubah, pemandangan di depannya sepertinya ada yang tidak beres. Suara aneh terdengar. Gunung Shu sudah tidak ada yang bertanya lagi. Dia sangat terkejut, perlahan mundur ke belakang. Setelah bertahan dia bertanya menyelidik. Siapa itu? Suara aneh itu kembali menjawab, saya adalah patriot pendiri sekte pedang. Taoist King Feng, roh pedang dari pedang pusaka yang bertugas menjaga formasi besar. Engkau bukan murid Gunung Shu, mengapa muncul di sini? Kata-kata ini membuat situasi menjadi tegang. Pedang di bahu Fu Hongtang terus bergetar. Fang Mu membungkuk hormat dan berkata, saya adalah Fu Hongtang dari kultivator pedang Wudang, diundang oleh senior Gunung Shu ke sekte pedang untuk mencari teknik pengendalian pedang Gunung Shu yang telah hilang 1000 tahun yang lalu ketika energi primordial terputus. Patriot pendiri sekte pedang perlahan menampakkan sosoknya dengan jelas, berkata, teknik pengendalian pedang adalah dasar Gunung Shu. Gerombolan itu malah membiarkannya hilang. Patriot pendiri sekte pedang melanjutkan dengan wajah serius. Lagi pula, bukti apa yang kau miliki untuk membuktikan bahwa energi spiritual langit telah menghilang 1000 tahun? Menghadapi senior seperti itu, Fu Hongtang semakin merasa kecil. Dia menjawab dengan hormat. Senior, lebih baik biarkan saya menceritakan apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun ini. Patriot pendiri sekte pedang sepertinya sedikit ragu, bergumam. Ketika saya jatuh ke dalam tidur lelap, energi primordial langit dan bumi memang semakin menipis. Sampai di sini, dia melambaikan tangan lagi. Engkau ceritakan saja, saya akan dengarkan. Fu Hongtang dengan antusias menceritakan banyak hal. Kalau begitu saya akan mulai dari dinasti Tang. Setelah beberapa saat, dia menarik kesimpulan seperti ini. Proses bercerita ini membuat Fu Hongtang berkeringat dingin. Dia menghela napas. Aku benar-benar mengagumi para tokoh utama yang bertransmigrasi ke zaman kuno dalam novel web. Mereka bisa mengingat begitu jelas. Fu Hongtang menunjukkan inti utama. Begitulah, selama 1000 tahun terakhir, warisan Dao Gunung Shu dapat dikatakan terpelihara dengan cukup utuh. Patriot pendiri sekte pedang menjawab dengan wajah serius. Begitu, jati engkau adalah penerus Lu Dongbin. Namun, dia masih sangat ragu. Tapi mengapa engkau tidak berlatih kidung pedang yang murni, melainkan pedang langit Siwei? Patriot pendiri sekte pedang sangat penasaran dengan identitas Fu Hongtang. Masalah-masalah ini memang membuatnya gelisah. Dengan mata merenung, patriark tua itu masih melambaikan tangan dan berkata, engkau lanjutkan saja melewati formasi, saya juga tidak akan menahan diri. Dia menunjuk langsung ujung pedangnya ke arah Fu Hongtang. Kata-katanya dengan tegas menyatakan perang. Jika engkau terluka, jangan salahkan Gunung Shu. Fang Mu selalu sangat tegas dalam setiap pertempuran. Begitu menerima sinyal lawan, dia langsung terbang ke udara dan berkata, terima kasih, senior, telah mewujudkan keinginan Fang Mu. Fang Mu menampilkan serangkaian jurus aneh. Gerakannya berputar di sekitar posisi senior itu. Sambil bergerak dia berkata, saya mohon bimbingannya. Patriark tua menunjukkan ekspresi terkejut, dia sedang menyaksikan ilusi maksud pedang. Gerakan pemuda itu sangat mahir, jurusnya beragam dan efektif. Bahkan membuat patriot pendiri sekte pedang harus memuji. Tidak buruk, dia menggunakan semua inderanya mengamati Fang Mu. Akhirnya, dia harus mengakui, engkau telah melangkah ke meresapi pengendalian pedang 72. Bakat dan pemahamanmu juga bisa dikatakan masuk 10 besar. Meskipun lawan sedang berbicara, tapi Fang Mu masih merasakan kekuatan menakutkan dari senior itu. Matanya mulai waspada. Pertarungan semakin sengit. Energi spiritual kuning hijau bertabrakan dan saling menekan. Patriot pendiri sekte pedang menasihati, anak muda, jika engkau adalah murid Gunung Shu, saya sudah lama akan membiarkanmu lewat. Sayangnya, engkau bukan. Terlepas dari maksud lawan, pemuda itu dengan tenang menjawab, terima kasih, senior, atas pujiannya. Tapi saya masih punya satu pedang lagi. Jurus tersembunyi ini dilancarkan tepat saat lawan lengah.
Fangu kembali menghentakkan kaki ke tanah dengan kuat, ekspresinya tegas, suaranya mantap. Hari ini saya berani menyinggung senior. Akhirnya dia melancarkan pedang Ziwei. Melihat jurus ini, patriark tua itu menatap tanpa berkedip. Dia memprovokasi dengan aura pembunuh. Kemarilah, biar saya lihat di mana batasmu. Keduanya adalah ahli pedang teratas. Begitu jurus mereka bertabrakan, jurus pedang itu seolah ingin meledak, segala sesuatu di sekitarnya bergetar. Tiba-tiba, senior tua itu berkata sambil memberi petunjuk, teknik pengendalian pedang, gerbang 61-63, total ada 3 jilid. Untuk mendapatkan semuanya, engkau perlu mengorbankan sedikit usaha. Mendengar kata-kata ini,